Apa ini ya? Temanya Yesus bukan Tuhan ya? Iya, Bang. Oke. Berarti Islam itu mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, begitu ya Bunda? Ya, di dalam ini kita bukan di dalam Al-Quran juga, Bang. Dalam Bible juga Yesus bukan Tuhan. Oke. Berarti Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi yang terakhir yang diutus Allah, begitu ya? Ya, Oke. Apakah Nabi Muhammad itu diutus langsung oleh Allah atau melalui Jibril, Bunda? Maksudnya? ya maksudnya. Gini. Maksudnya kan Allah menyampaikan Al-Quran itu kan lewat Jibril, Jibril. ya kan? Lalu diturunkan kepada Muhammad, betul nggak? Ya, Oke, pertanyaan saya, apakah Muhammad itu mengenal Allah secara langsung atau gimana, Bunda? Maksudnya tetap-tetapan gitu, atau gimana? Secara langsung gimana? Atau berbicara atau Gini gimana? maksudnya. Gini Bang. Apakah Allah itu apakah Muhammad itu bertatapan langsung kepada Allah sehingga Muhammad itu meyakini bahwa Al-Quran itu yang wahyu itu yang disampaikan Jibril Beberapa banyak begitu pendapat. percayanya begitu. Ya. Dalam kemuliaannya Nabi Muhammad itu pernah bertemu langsung di dalam tetap sejarah lain, pengusaha. tetap lain. Oke, dalam kemuliaannya ya, tapi secara fisik belum pernah ketemu. Bentuknya seperti apa tidak dijelaskan. Tetap lain. Udah, cukup. Jelas? Oke, berarti sabar. Berarti Muhammad ini gak kenal secara langsung sama Allah. Gak kenal. Secara fisik enggak? Kalau secara fisik enggak. Oke, sudah? Gitu ya Bang. Oke, gantian saya bertanya boleh nggak? Tunggu dulu, sabar. Tunggu, pertanyaan saya belum kelar Bang. Nah, Islam kan meyakini bahwa Muhammad itu nabi yang terakhir yang diutus Allah. Kalau Islam kan tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Makanya tema ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, tunggu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbuatan mulia Nabi Muhammad yang melebihi perbuatan mulia Yesus? Banyak, kemuliaannya banyak. Satu, saya bahaskan dulu namanya perbudakan. Itu Nabi Muhammad melepaskan namanya sistem perbudakan. Sampai sekarang diikuti oleh zaman-zaman modern ya. Perbudakan udah hilang, itu siapa? Nabi Muhammad turun, perbudakan udah mulai hilang. Makanya ada gerakan di Afrika Selatan tuh namanya menolak apartheid. Ya, itu kan adalah bentuk kemuliaan dan perbuatan Nabi Muhammad. Itu salah satunya dan banyak lagi, menghilangkan perbudakan. Oke, saya gantian ya bertanya ya. Udah dua nih. Apa-apa? Tunggu bang. Kita bicara ini sesuai dalil bang. Iya kan? Nah, Iya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan mulia? Tunggu. Saya tanya tadi perbuatan mulia Nabimu yang melebihi perbuatan Tuhan Yesus seperti membangkitkan orang mati, memberikan makan orang 5.000 orang, berjalan di atas air. Itu apakah ada itu mukjizat. perbuatan Nabi Muhammad? Mukjizat itu setiap nabi itu berbeda-beda, Bang. Enggak gini. Ini temanya kan Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus bukan nabi dong menurut kalian. Jadi pertanyaan saya, kenapa Yesus yang bukan nabi ini begitu banyak melakukan Yang bilang mujizat? bukan nabi siapa, Bang? Ya bukan Kenapa nabi siapa? Muhammad ini
Yang bilang bukan nabi siapa? Ini Kita tidak kita temanya menegaskan jelas, Bang. iya. Bukan Tuhan, memang bukan Tuhan. Yesus itu memang bukan Tuhan. Oke, oke. Apakah saya akui bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah agama Islam ini disampaikan langsung oleh Allah atau melalui Muhammad dulu? Begitu loh, Bang. Maksudnya gimana? Pakai logik. Nah, begini. Maksudnya gimana? Kalau ajaran kami, kalau ajaran kami itu Yesus yang ajarkan langsung. Oh, yakin Yesus mengajarkan langsung, Bang? Pertanyaan saya, apakah Islam ini Allah yang ajari langsung atau melalui Muhammad? Tuhan mengajarkan. Begitu. Makanya Iya. saya tanya, mana Iya. Yesus perbuatan mulia Yesus? Saya minta dalilnya. Iya, setiap Tuhan itu Iya, mengajarkan mana dalilnya? dan menetapkan Yang melebihi perbuatan ketentuannya. mulia Yesus. Maksudnya apa sih? Mengatakan apa sih? Ini orang mau jawab, Gini loh, mulutnya Bang. gak mau diem. Ini mau Gini loh, dijawab, Bang. Remblong. Kamu ngoceh aja, orang ngomong gak bisa ngomong. Tunggu, Bu. Apanya mau ditunggu? Yaudah, gak usah dijawab. Aduh, Yaudah, gimana saya tadi? kasih kamu ngomong lebih lama, silakan. Pertanyaan saya itu jelas padat. Saya bertanya, tolong tunjukkan perbuatan mulia nabimu yang diberitakan langsung sama Allah. Inilah Muhammad yang paling mulia dan perbuatan mulia nabimu yang melebihi perbuatan mulia Yesus. Tinggal tunjukkan dalilnya aja. Nggak pusing-pusing kita. Ya kan? Ayo, mana dalilnya? Contoh perbuatan Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu menolak atau menghilangkan sistem sampai perbudakan. Itu bukan perbuatan mulia, bro. Itu perbuatan. Saya tanya. Iya, itu kan bukan salah satu perbuatan mulia. Itu namanya salah satu perbuatan berarti pembantaian. Bedakan. menghilangkan perbudakan itu. Apa sih? Bedakan dulu, bro. Bedakan perbuatan pembantaian. Alah, dengan kamu juga Ji perbuatan kasih jawabannya mulia. kayak gitu Ji, lambat kali. Gini, Oke, gini, biar saya tapi jawab. gini. Udah, ya otaknya nggak nyampe ke situ. Udah tahu otaknya dangkal. Saya jawab. Saya jawab keajaiban ya, keajaiban yang dibawa Sesuai ya. dalil. Iya ini saya Oke, jawab, oke, saya oke. jawab, saya jawab. Keajaiban Nah, ya, jawab. keajaiban yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ya, simple Al-Quran. Dah. Nah, perbuatan mulia Nabi mau mana? Cuman Al-Quran. Membawa Al-Quran banyak. Saya sebutkan satu aja, membawa Al-Quran. Dah. Oke. Aduh. Sudah saya jawab ya. Aduh. Oke, sudah saya jawab. Kalian itu. Oke. Anda tadi mengatakan sudah saya jawab. Anda sudah saya jawab. Anda tadi mengatakan bahwa saya udah jawab nih, saya udah jawab. Anda tadi mengatakan dulu. Sabar saya udah dulu. jawab, udah selesai, saya udah jawab. Anda udah banyak Sabar ngomong dulu. tadi, ada banyak Jangan ngomong. panas, Sudah kalian. saya jawab, Tunggu. oke? Aduh. Saya kamu Ini, udah nanya banyak loh. Sabar dulu. Saya minta ini dalilnya. kamu gak mau ditanya dari Dalilnya tadi udah nanya mana? udah dijawab. Dalil. Saya udah dijawab pertanyaan saya. Dalil. Di mana Buktikan tadi dulu. kamu mengatakan kamu mau ini Buktikan kan? dulu. Kamu mau sudah jawab Iya. Al-Qur'an udah Buktikan dibuktiin dulu. mana? Buktikan dulu dalilnya. Al-Qur'an Mana kok dalilnya perbuatan Al-Qur'an. mulia nabimu. Astagfirullah, Masa kalian cuman Al-Qur'an, Al-Quran? Allahu Akbar. Aduh. Aku udah jawab bola-balik sesuai dalil. Al-Qur'an. Dalilnya, ini Aduh. dalilnya, ini dalilnya. Dalil. Ini dalilnya. Allahu Akbar. la Iya, ilaha saya minta illallah. dalilnya. Ini dalilnya, Perbuatan mulia ini nabimu. dalilnya, ini dalilnya, Perbuatan- ini dalilnya, diam. Ini dalilnya bang, sabar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, dalilnya ini, dia minta dalil dari Gini loh, Al-Quran. ini jelas aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau dijawab. Oke. Allahu Akbar. Ya, kami jawab bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, omong satu-satu lah, Bu. Kak. Santai aja lah. Yang ngomong Ada pakai satu bahasa telingamu Indonesia, aja Bu, yang saya budak. kata- Allahu Akbar la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Halo. kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi, dengar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yauma akhira wa dzakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah Ayo, ada pakai bahasa pada diri Indonesia aja lah, Rasulullah Bu. itu Gak paham saya.
Ini dibacakan Allahu Akbar. Ini orang. Sesungguhnya Nabi Muhammad ke Rasulullah Ini lagi dibacakan ini. Salahnya Astagfirullah. berkata- Bentar dulu bang. Bang Mindo agama Ada. apa Bang Mindo? Buka mute-nya. Mulia nabimu. Buka mute-nya Bang Mindo agama apa? Malah lari kiri lari Sungguh. kanan kalian. Bentar Bunda Rama bentar. Bang Mindo agama apa? Kristen. Bang, abang udah dengar saudara Siman abang ini kayak gini ya. Jadi kita turunkan ya. Dengar sendiri kan ngobrol sama dia Jelas. kayak apa kan? Kalian nggak Itu bisa diketawain. buktikan dalilnya. Jadi orang kayak gini Weh. turunin aja ya bang ya. Pegel juga ya. Ya bang ya. Abang udah lihat Kalian sendiri nggak kan bisa saudara buktikan Iman abang ya. dalil. Jadi Aduh. diturunkan bukan ini tapi Dalil. memang orangnya belum. Aduh. Udah. Nah, Ya. ini saya terjemahannya ya. Terjemahannya dengar ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dengan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi dalam diri Rasulullah itu suri teladan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Itu dalam Al-Quran loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa diturunkan? Bukan gitu Bu Rahman nih, gini nih ya. Dia minta Mulutnya nggak mau diam kita ngomong. Dia minta bukti mukjizatnya gitu. Mukjizat, ya kan gue bilang setiap nabi itu beda mukjizatnya. Ini Oten makanya Tadi mau Nggak aku ajarkan dia kalau mau Dia luas mendapatkan gitu. mukjizat. ya gini, taruh Bang Fadli. Tadi si Anissa bukan gue lemot, gue menegaskan doang. Tadi ya. Menegaskan doang apa perkataan dia yang dimaksud apa gitu. Kalau mau lemot ya kita tes yuk, naik yuk. Kalau muslim kita gue mau nanya. Lagian dia nggak ngomong itu, nggak ini. Ya dia memang nggak nyambung tadi. Dia Iya, nggak nyambung. Dia nanya kemuliaan, perbuatan mulia. beda-beda. Tapi yang dibandingkannya mukjizat kan nggak nyambung. Beda-beda pola pikir, Bang. Beda-beda pola pikir. Oh ya, sebentar dulu bang, aku sapa dulu. Entertainment, selamat siang, agama apa? Halo, Agama boleh Kristen, nanya nggak, Bu? Oke, Boleh silakan nanya nggak, Bang Mindo dulu ya. Oke. Iya, jadi kan begitu yang namanya kita beda pendapat. Ini aku boleh nanya, tapi jangan ada yang panas ya. Iya, nggak apa-apa. siap. Nanti Mungkin ditanya ganti-gantian balik. aja, Pak. Ganti-gantian, Jujur, Pak. kalau saya itu yang namanya Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Cuma tetangga saya semua Muslim. Yang mau saya tanyakan, kan artinya agama ini tujuannya kemana? Kalau agama abang tujuannya kemana? Kalau kami ke surga. Mana datanya? Kalau di Alkitab kan pernah dengar akulah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Iya, itu. Ah. Itulah Tuhan Yesus kalau dibilang di sini kan, aku belajar loh, Bu. Aku belajar Iya. nih, jangan Iya, tahu. bentak ya. Iya. Jangan bentak ya. Aku belajar Ini soalnya. kan aku orang Medan. Gaya Medan itu kayak gini loh. Buru apa itu? Naga. Buru Sinaga. Cemana lah, sama kayak kita kalau ketemu, lain sini dulu kau bayarkan dulu gorenganku ini, kan biasa itu. Kalau katanya kan jangan ngegas lah. Kan memang ini gaya kita, macam mana mau kita rubah? Kayak gini lah ya, kalau orang Jawa kan, Mas, ayo makan, gitu kan, Mas makan yuk, Mas udah makan, gitu kan. Coba kalau orang Medan, Bang makan kau, Bang nggak makan kau, matilah kau di situ, gitu kan. Namanya orang Medan kayak gitu gayanya. Harus supaya gaya agama dong. Oke. Ya kita bawa gaya agama lah. Ini kan artinya musyawarah agama, ya kan? Iya. Iya bang, siap. Jangan diambil hati bang, ngosek kayak gitu kalau nggak geplokin aja pakai batang. Bang jangan diambil hati tapi ambil sendal, teplok kepalanya. Kepala Oji ya, bukan kepalaku ya. Pokoknya kakak ini cantik. Lanjut. Jadi gak pas ngegas banget tadi. Kurang tegas bang, suaranya bang. Maksudku gini, aku belajar ya. Mohon diajarin. Kalau tujuan agama Islam itu apa sebenarnya? Oke teman yang mau jawab, sebelum mereka jawab saya jawab. Di dalam Islam kami itu diajarkan bagaimana menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan yang mana nih yang disembah? Nah itu. Dan di Islam juga diajarkan siapa nabi kami.
Nabi kami akan diajarkan Nabi kami dari awal sampai terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Nah itu. Dan kami umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Dan biar Islam kami diajarkan kami hidup untuk apa dan kami mati untuk apa. Itu. Jadi semua itu di Islam itu Masya Allah. Jadi tujuan kami di Islam ini, ya, kami ini mencari yaitu surganya Allah. Walaupun kami sudah dijaminkan masuk surga, bukan berarti kami semena-mena selama di dunia. Itu kami sudah dijaminkan, orang Islam itu dijaminkan masuk surga. Yang enggan beriman, nerakalah tempatnya. Nah itu. Jadi agama kami mengajarkan kebaikan, agama kami mengajarkan bagaimana bertemu dengan Allah kami, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Silakan yang lain mau nambahi. Tapi sebelum yang lain, aku mau nyapa dulu Ropan. Selamat siang, agama apa? Boleh Kak nanya lagi tadi Kak? Ya, sebentar Bang, aku sapa dulu ini. Agama apa Bang? Ropan? Agama Kristen. Oke, silakan Bang Mindo. Saya mau bertanya juga, Bu. Sebentar, satu-satu. Bang Mindo belum selesai ya. Sebentar ya. Silakan Bang Mindo. Artinya kan kita kan perlu, tadi kakak bilang kami diajarkan, ada nggak istilahnya dijaminkan masuk surga, ada nggak ayat Al-Qur'annya itu Bu? Kak. Silakan Bunda Rama yang buka atau Oji. Itu dulu satu aja dulu ya. Dalil. Oke, nggak usah pakai Al-Qur'annya ya, biar cepet. Di dalam surah Al-Baqarah 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami terlebih dahulu, supaya mereka menjadi orang bertakwa." Jadi enggak asal ini ya. Allah memberi kita perintah dan larangan. Nah, kalau kita taat perintah dan larangannya itu ya janji Allah surga. Simpel tuh orang Islam Bang, nggak pakai Tuhan mati nebus dosa, nggak ada tuh. Lanjut, yang mau Aku menambah. tambahin Bunda ya hadisnya ya. Boleh. Ada hadis Nabi ya, di hadis Bukhari. Kalimatnya gini, setiap umatku akan masuk Bentar, surga. tadi bentar dulu Bang Teguh. Tadi Bang yang dibawa Bunda Rama Al-Quran ya. Kalau ini hadis ya. Hadis Lanjut. Nabi ya, perkataan Nabi ya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat padaku sesungguhnya dialah yang enggan masuk surga. Itu hadis Bukhari ya. Lanjut. Oh iya, soalnya Bang kan gini. Bahasa Kadang ya yang namanya, sangat indah. Indah, jadi Bang, satu, itu. satu. Bang, satu lagi yang sangat indah dalam Al-Quran ya, surah Al-Kahfi. Oke. Dengar Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, ya Allah ya Rabbi. Bentar Bang. Aduh, sebentar. Al-Kahfi, lari Quranku Al-Kahfi 30, sabar. Sabar Bang ya, mohon maaf. Al-Kahfi. Bentar Bang ya, mohon maaf. Ini sangat indah. Al-Kahfi, oke. Al-Kahfi ini aku sukanya. Betul. Yang artinya ya, saya tinggal artinya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ya, mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Itu surah Al-Kahfi. Jadi ya Di surat silakan. Ar-Rahman nomor 46 itu kan. Iya. Siapapun yang takut menghadapnya. Udah banyak kayak data-datanya kawan. Biarkan Bang Mindo. Udah banyak kali data. Makanya Udah banyak, biarkan Bang Mindo, silakan Bang Mindo. Bukan mau nambahin data ya. Kalau dia tanya adakah surat itu, banyak. Sebenarnya banyak, bukan Iya, itu iya. banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi Aku terima Bang. Jadi memang akan itu bagus. Maksudku pernah aku dulu kan sekolahnya di Bengkalis SMK. Jadi
di sini hanya saya doang Islam. Maksud saya begini, pernah saya dibilang diiming-iming, Bang, kalau kau masuk Minta ayatnya juga dia, minta ayatnya dia. Jaminan Yesus, Ya, ayo. nanti. Gak usah kemana-mana dulu bahas orang-orang di mana. Nah, ini Jaminan Yesus. kita gini Bang, jadi kita gini kan kita diskusinya dua arah nih. Nah, ada nggak ayat di dalam Bible itu orang Kristen dijamin oleh Yesus masuk surga, ada nggak? ada. Di mana Bang? Coba, aku mau pengen tahu. Selama aku membaca Bible nggak pernah Yesus pernah menjamin orang Kristen itu masuk surga, itu belum ada aku temui. Mungkin ada sama Abang. Coba ada nggak Bang? Sebutin Bang, ntar kita bukakan ayatnya. Iya. Bukakan. Tadi kan aku bilang, kalau aku kan bertanya, aku kan tidak bilang Pak. Lalu gini, saya tadi kan dasar saya bilang pertama apa aku bilang Kak, aku jarang ke gereja. Cuman aku apa katanya. Ya kan? Jadi kan aku bukan bandingkan enggak agama itu. Berarti gini, berarti Bang Mindo, berarti aku kasih tahu. Aku kasih Bang tahu. beriman buta berarti. Iya, jadi nih teman-teman gini. Gini loh, Oke. halo Kak, benar Kak. Aku bertanya itu karena memang apa kata orang, gitu loh. Benar ada enggak, itu aja kan. Jadi kan kata-kata orang kan belum tentu ya, namanya orang kan banyak. Terus saya diiming-iming. Kalau kamu nanti masuk Islam, tadi kan kata ibu beriman, taunya bagus. Sebenarnya, kok aku diiming-iming, kamu nanti akan dapat bidadari, akan dapat ini, dapat itu gitu loh. Itu benar nggak di Islam itu gitu loh? Ujungnya ke situ. Oke, Bang Mindo itu biar saya jawab ya. Bang Mindo biar saya jawab. Ya, jadi teman biar saya jawab nih ya, Bang Mindo. Gini, kalau ada itu biasanya ngomong-ngomong kayak gitu ya, ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi gini ya, saya katakan ya, itu di dalam hadis ya, di dalam hadis mengenai 72 bidadari, ya, itu di dalam hadis. Nggak ada juga hadisnya Bunda. Iya, hadisnya lemah, hadisnya lemah. Nggak ada hadis. Hadisnya lemah. Jadi gini Bang Mindo, kalaulah misalnya kami mendapat laki-laki ini dihadiahkanlah bidadari, dihadiahkan nih bidadari. Emang kenapa? Kan kami taat tuh, yang muslim kami kan taat, selama taat dia di dunia taat ibadah, Allah memberikan dia hadiah. Emang kenapa? Kenapa? No problem, gak masalah di situ. Yang lebih parahnya Bang Mindo, sekarang saya tanya, mana lebih baik? Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Mana lebih baik? Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan atau Tuhan yang meminta kebahagiaan dari umatnya? Tuhan yang memberikan kita wanita-wanita atau Tuhan meminta wanita? Mana lebih baik? Iya. Mana lebih baik? Jadi Bentar Bang Teguh, bentar. Mana Bang? Kalau lebih baiknya, Suaranya gak ini Bang, suaranya kurang suaranya kuat. kecil Bang. kalau yang namanya lebih baik kan yang Tuhan yang memberi lah. Kita kan meminta. Nah, mantap kan? Berarti seandainya kami diberikan oleh Tuhan kami bidadari, ya seandainya itu jauh lebih baik daripada Tuhanmu Bang meminta 32 gadis perawan. Keren kan? Aku gini lah Keren kan? Bang Mindo ya. Aku Ya. minta pendapat lah sedikit ya. Abang kan tadi bertanya tentang kami kan gitu Bang. Selama ini ada nggak ayat-ayat orang Islam itu dijamin surga? Nah Abang kan selama ini Kristen nih Bang. Sebelum Abang bertanya tentang Islam Bang, Abang kira-kira pernah bertanya tentang diri Abang sendiri nggak? Ada nggak ayatnya orang Kristen itu dijamin surga sama Yesus? Minimal Abang sebelum Abang bertanya ke Islam, minimal Abang tahu dulu, oh Kristen tuh dijamin loh masuk surga oleh Yesus, kan gitu. Baru kita mengkoreksi orang lain. Nah sementara Abang sendiri nggak pernah tahu, ada nggak ayat tentang orang Kristen itu dijamin surga? Coba, pernah nggak Abang baca itu selama ini? Justru itu Bang, artinya kan aku kan dengar-dengar. Tadi kan aku bilang aku dengar kalau di Kristen itu ada siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Gitu loh. Di mana itu Bang ayatnya Bang? Tadi kan aku udah bilang Bang. Makanya itu jadi kita begini Bang. Jadi kita kalau mau Perkataan Yesus seperti dalam membandingkan, Al-Quran itu adalah firman Allah. firman Perkataan Allah. Yesus Bang, jangan kata orang. Jadi gini Bang, jadi untuk sama-sama belajar ya. Jadi sebelum kita bertanya tentang surga contohnya ya, surganya orang Islam, kita harus pelajari surga kita dulu. Begitu juga kita ketika kita mau bertanya tentang ada nggak jaminan surga di dalam Islam, kita harus belajar dulu ada nggak jaminan surga di dalam Kristen, kan gitu. Sebelum kita mengkritik orang lain, minimal kita berkaca dulu.
Nah, gitu loh maksudku. Ini penegasan aja sih sebenarnya. Jadi sebelum kita bertanya ke orang, kita harus pahami dulu ajaran yang ada di dalam ajaran kita yang kita imani selama ini. Jangan sampai kita beriman buta. Kita beriman sementara kita tidak tahu apa yang kita imani. Gitu loh. Ya. Bunda, aku pamit dulu ya sebentar, sekitar setengah jam nih, ada kerjaan pula. Ada Bang Oji, ada Bunda Rama nih. Yuk semua ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aku bilang aku hanya bertanya bukan membandingkan gitu loh. Jadi kalau emang nggak bisa bertanya ya nggak apa-apa. Aku bukan membandingkan gitu loh. Bentar, Jadi Kristus. iya. Bukan gini bang, bukan. gini. Di sini Iya. boleh bertanya, cuman kan dia harus ditanya balik dong gitu. Iya kan tadi saya udah bilang, saya Kristennya boleh dibilang sekali setahun ke gereja. Itu Mau pun nanya karena apa Natalan ada kuenya ya bang ya. Iya, terus mau nanya apa kalian coba? Cuman kan aku kan nanya apa kata orang karena kebanyakan Nggak orang boleh dibilang, bang, kalau di sini itu harus nggak boleh kata orang, harus membawa data. justru itu apa kata orang itu ada nggak datanya di kalian? Kan itu tadi saya bilang kan. Oke. Iya kan? Iya. Udah kami jawab ya, dan abang juga bilang bahwa lebih bagus Tuhan yang memberikan daripada Tuhan meminta ya. Nah ini. Allah ya Rabb. Contoh kedua ini kan yang namanya sama-sama nabi katanya kan apa namanya pernah saya baca itu Kuatin suaranya bang, jauh. di Al-Qur'an kan ada Isa itu sebenarnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Isa alaihissalam bin Maryam. Oh, nggak ada yang lain. Bodoh, Itu emang- Esther. Dia ini pura-pura bodoh kalau tentang imannya. Kalau dia ditanya, nggak pernah ke gereja, pura-pura bodoh. Takut ditanya dia. Padahal dia pintar bertanya loh. Berarti dia memposisikan dirinya tidak mau ditanya. Memposisikan dirinya pura-pura bodoh. Ah, itulah kalau Dulu kamu. tahu. Tadi kan aku udah Kamu, bilang. kamu sebenarnya pinter. Seharusnya begini ya, seharusnya begini. Kamu malu sebenarnya harus tahu tentang Islam. Sementara kamu sendiri tidak pernah ke gereja. Apa kamu nggak malu pada dirimu sendiri? Kamu tidak taat dengan aturan-aturan gerejamu. Kok jadi nyerang? Terus kamu tanya-tanya tentang Islam. Harus malu lah kau, rajin ke gereja lah kau. Malu ditanya ya. Kan jadi bukan malu. Kami hanya bertanya, di mana Yesus menjamin kalian surga? Gak ada jaminan Yesus yang kau anggap Tuhan itu jaminannya surga buat kalian, gak ada. Kan jadi Nggak ada. ini aneh. Ada. Kenapa jadi? Tadi kan aku udah Ada. bilang. Siapa bilang nggak ada? Ada. Tunjukkan silakan tunjukkan. Jangan marah lah. Ini forum buat apa? Oke, Bang Mindo biarkan temannya yang jawab aja, biarkan temannya jawab, di bawah ada pengen ngomong. Oke. Silakan. Ibu Diana atau Kristus, silakan. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Turunin aja bang, nggak mau ditanya dia. Gitu, ayatnya mau gimana? bertanya. Iya silakan, kamu jangan ngomong. Kalau tahu ayatnya gimana, gitu-gitu udah jawab aja. Kalau kamu nggak mau diskusi, tinggal turun. Kalau saya tahu ayatnya gimana, nggak gitu jawaban, tunjukkan aja. Ayo. Seperti ini Dan Yesus ya. Panas kalian. Kepala dingin lah. Host, kasih satu orang aja host, siapa dulu nih? Makanya Iya, itu yang ngomong Kristen, itu yang ngomong Nopan. Oke, entertainment ya. Dari tadi kalian udah di entertainment dulu ya, karena dia di luar dari yang lainnya. Oke, entertainment silakan. Banyak Kristen ya. Iya, ada 5. Entertainment silakan. Jadi orang Kristen itu emang Ibu Liana, saya suruh entertainment. Ibu Liana bentar ya, entertainment di luar dari Ibu ya. Bentar ya Bu ya. Entertainment silakan. Menurut temannya, Bunda bilang bahwa Yesus bukan Tuhan kan? Nah, saya mau nanya nih, nabi-nabi dari Islam itu ada berapa orang sih sebenarnya? Kristus tidak. Coba kalau nggak ngomong, kalau di mute jangan dibuka ya. Kenapa Bang Entertainment? Halo, Ya. saya mau nanya nih, nabi dalam Islam itu ada berapa orang? Yang diimani 25 nabi, banyak nabi kami, cuman yang kami imani itu 25 yang harus kami itu. Termasuk Nabi Isa berarti ya? Iya Termasuk Nabi betul. Isa. Iya betul.
Nah, saya mau nanya tentang Nabi Isa nih. Kata saudara Islam bahwasanya Nabi Isa pada saat disalib, dia digantikan. Nah, yang menurut pertanyaan saya sekarang, siapa yang menggantikan Isa pada saat itu? Ada nggak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa digantikan dan siapa yang menggantikannya? Karena Kalau diganti, menurut saudara Islam, oke. yang menggantikan Ya, ya. Isa adalah Yudas Iskariot. Iya benar Oh, nggak? nggak Yang ada, Bang. menggantikan Isa adalah Yudas Iskariot. Nah, Di dalam- yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak Biarkan dia selesai ngomong, Ji. ada nggak Al-Quran yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot yang menggantikan Isa? Karena menurut Alkitab, Yudas Iskariot itu bunuh diri karena dia menyesalin perbuatannya atas pengkhianatannya kepada Yesus. Nah, tapi menurut Islam bahwa Yudas itu menggantikan Yesus. Ada nggak ayat Al-Quran yang menyatakan Yudas langsung disebut namanya Yudas menggantikan Yesus? Ada nggak langsung kata-kata di Al-Quran? Mau dijawab? Mau dijawab? Boleh, silakan. Ya. Yaudah, diam. Silakan, Ji. Oke, di dalam Al-Quran itu tidak tertulis namanya yang digantikan, tetapi Nabi Isa itu tidak disalibkan maupun tidak dibunuh. Berarti Bang, Iya dibunuh. Ada nggak datanya? Satu-satu ngomong Kristus, satu-satu. Kalau nggak saya turunkan aja kamu. Itu Ropan di luar dari kamu. Kamu sibuk mau ngomong. Kalau nggak satu-satu aja naik, kamu di bawah aja dulu. Loh, kok takut dijawab? Bukan takut, ini entertainment yang ngomong. Kamu jangan potong Kristus. oke, sorry, maaf. Oke, itu saudara simanmu juga. Kalian 4 loh Kristen di sini. Nah, kami hargain loh. Satu-satu, masalahnya bukan kami tidak bisa menjawab kalian semua. Kuping kami ini cuma punya 2. Kami mendengarkan kalian mana? Oke, silakan entertainment. Nah, silakan dijawab. Kenapa? Silakan dijawab. Mana tulisan Iya, bahwa Yudas secara menggantikan tertulis, secara tertulis Al-Quran itu memang tidak ada. Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukannya buku autobiograf. Ya, harus Tidak tertera ada kayak gini. kan? Enggak. Lalu di mana dalilnya mengatakan bahwa di mana dalilnya kalian mengatakan selama ini bahwa Yudas yang menggantikan Isa? Itu ada di Tapi ini tafsir. kenapa dia ngomong kalian mengatakan selama ini kalian mengatakan Yudas? Kalian emang kami ada mengatakan Yudas yang disalib? Makanya. Iya, karena ini ya banyak nih teman saya Islam dibilang Ya, bahwa itu Isa temanmu, digantikan jangan bawa oleh Yudas. kami. Ya kamu tanya aja sama temanmu. Kenapa tanya kami? digantikan oleh Yudas. Jadi mana ayat itu yang dibilang bahwa Yudas menggantikan Isa? Makanya secara literlek ya itu tidak tertuliskan siapa yang digantikan. Kalau oke ya. abang mengatakan, teman abang mengatakan Yudas, tolong minta tunjukkan mana buktinya. Di Nah, dalam berarti yang, Al-Quran itu tidak yang tertulis. menggantikan jadi yang menggantikan Isa ini siapa? Boleh saya tambah? Boleh saya tambah Yang sedikit? berkhianat ya, yang berkhianat. Oke. Mari kita Bisa tambah. berpikir secara Saya tambah, Bang, akal Bang. sehat ya. Pakai data saya tambah. Ya, Nah, mari kita berpikir secara akal sehat. Nggak ada suaraku kah, Bunda? Ada entertainment, itu Bunda Rama mau menambahin. Vladimir Ya, juga, Kristus juga. Ngomongnya satu-satu. Kristus juga ini sibuk sekali nih. Mute dulu. Udah aku mute. Dia di mute, dibuka, lama-lama aku turunkan dia. Oke, di dalam Al-Quran keterangannya begini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kataluhu wa ma solobuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya, melainkan yang disalib itu yang diserupakan. Itu aja. Tidak dijelaskan siapa yang disalib, enggak. Hanya keterangan Allah, mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya. Tetapi yang disalib itu yang diserupakan, yang dibunuh itu yang diserupakan, gitu datanya, dalilnya ya. Diserupakan. Nah, mari kita berpikir secara akal sehat dulu ya. Kita bedah ke Bibelmu, perbandingannya. Elah, kamu nyuruh berpikir akal sehat. Kau aja manusia kau Tuhan kan gak sehat kau. Coba, Lagi Bun. Oke, mari kita Bun, berpikir secara sehat. Kita ke Bibelmu dikit Bang. Coba kamu masuk tentang si Yudas ini ya. Perbedaan narasi di Matius dengan di Kisah Para Rasul kematian Yudas. Ada yang bilang gantung diri, ada yang bilang jatuh tertelungkup, isi perutnya terburai keluar. Itu kau pelajari dulu, kenapa bisa tuh? Berbeda versi kematiannya. Gantung diri. Ingat, kematian Yesus, pada akhir-akhir kematian Yesus, Yesus ditombak lambungnya. Ditombak lambungnya Yesus. Kematian Yudas, isi perutnya, dia jatuh, lalu isi perutnya terburai keluar.
Masa cuma jatuh bisa isi perut terburai? Tentu ada sesuatu kan? Nah itu ya, coba kisah para rasul dengan di Matius itu berbeda. Matius 27, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini versi Matius ya. Tapi kita ke kisah para rasul ya. Di kisah para rasul tertulis ya, kisah para rasul 1. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini kenapa ini dua versi berbeda? Jadi ini supaya menjadi pembelajaran ya, teman-teman ya. Silakan lanjut dulu ya. Aku ada telepon, lanjut dulu. Halo. Ya, terus? Nah, ini mari kita berpikir secara dulu, secara logika aja dulu ya. Jika misalnya itu Isa digantikan oleh Yudas misal jika Isa itu digantikan oleh orang lain, tapi pada saat proses penyalipan itu, mengapa orang itu tidak bilang, misalnya dia bilang begini, kalian salah, aku bukan Isa. Tapi kita melihat tidak ada upaya sama sekali. Benar nggak? Itu ya, karena ini yang disalib ini sama-sama manusia, berarti pasti yang jadi manusia itu yang menyerupai Isa itu pasti bicara bahwa dia bukan Isa. Benar nggak sih? Ini secara logika aja dulu. Enggak, kita Coba baca berdasar di Mazmur 91 itu, di situ nubuatannya Yesus tidak tersalib. Jangan dulu bahas kitab. Jangan kamu ambil ayat Alkitab untuk mendukung tafsiran Al-Quran kalian. Jawab dulu pertanyaan saya. Bahwa hanya Al-Quran. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang disalib itu yang diserupakan. Titik. Iya, jadi pertanyaan saya yang diserupai oleh Isa itu, misalnya saya ini jadi Isa. Jadi gak ada upaya saya bilang kepada orang-orang itu yang menyalib saya bilang gini, saya bukan Isa. Hah? Mengapa nggak ada upaya orang tersebut pas dia diserupai jadi Isa? Itu secara akal saya, karena ya kita main akal juga. Nah, kenapa dia juga tidak ngomong seperti itu di dalam Bible juga tidak dijelaskan? Kok tidak ngomong gitu seperti itu? Jika dia hanya manusia biasa ini ya, jika dia hanya manusia biasa, bukan Isa atau bukan, pasti dia akan merasakan kesakitan. Itu logika Anda, itu logika falasi namanya. Pas penyalipan Isa, pas penyalipan itu dia pun nggak merasakan kesakitan, bahkan dia tidak marah, tidak mengutuk orang-orang yang yang menyalibnya. Jika dia itu logika falasi biasa, tidak berdasar. Itu logika falasi yang tidak berdasar. Iya, karena enggak. Iya, logika falasi. Karena kita percaya bahwa Nabi ini kan manusia, pasti dia ada upaya, pasti dia. Iya, namanya kan logika falasi. Menjelaskan bahwa dirinya bukan Isa. Logika falasi itu berarti namanya kan logika falasi, tidak berdasar. Logika itu harus berdasar juga, Bang. Nah, kalau logika itu harus punya dasar. Iya, namanya itu logika falasi. Iya, itu ada dasarnya kok, ada dasarnya bahwa dia sudah diserupai jadi Isa. Pasti ada dasarnya kok. Ada dasarnya. Iya, itu dasarnya. Kenapa? Kan itu berdasarkan. Dasarnya itu Allah itu menggantikan dia menjadi. Berarti kalau udah kan nggak bisa sampai tahu kan, kalau berdasarkan itu kita bisa berasumsi berangan-angan itu seperti itu, harus seperti ini, seperti itu. Ini sesuai dengan fakta, sesuai dasarnya aja kan. Iya. Menurut Al-Quran kan, iya. Bahwa Isa digantikan lah. Terus yang menggantikan ini kenapa sih nggak ada sedikit pun. Sampai tahu ditutup mulutnya kan kehendak Tuhan. Mau dapat. Nah gini. Nah terus kan dia di situ kan pas proses penyalipan itu kan dia menitip ibunya Maria. Dia menitip itu kepada Yohanes. Nah, itu menurut kalau dia ini menurut Quran atau Bible? Kalau dia manusia biasa, kalau dia bukan Isa, ngapain dia titip dulu? Ngapain dia titip Maria? Kalau itu dia bukan Isa, Quran atau Bible? Di dalam Al-Quran tidak seperti itu nitip. Nggak ada nitip-nitipan. Terus dia taruh. Ini logika falasi kenanya nih. Ini logika falasi. Pas ada lagi logika kan? Falasi tidak berdasar. Itu kan kenapa saya bilang tidak berdasar? Salimnya itu kan udah ditancap tuh, udah ditancap. Makanya terus menyatukan dua hal yang berbeda. Isa berkata, iya, logika falasi. Ya Bapa, mereka tidak, ya Bapa ampunilah mereka. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa di dalam mana?
tidak Itu kata siapa di dalam tidak tahu mana? apa yang Di dalam mereka mana? Di perbuat. dalam Nah, apa? jika Iya, Isa, di dalam jika, mana? jika dia bukan Isa, nggak mungkin dia mengatakan akan Iya, di berseru. dalam mana itu tertulis di mana? Di Al-Qur'an tidak di Al-Qur'an tidak tertulis seperti itu loh. Ya, Bapak nggak ada. Apa? Di dalam Al-Qur'an tidak tertulis ya Bapak, itu nggak ada. Nah, terus pada saat ada gempa sama apa itu? Di Al-Qur'an nggak ada Ada namanya gempa, gempa-gempa, nggak ada di Al-Qur'an. Nah, nggak ada keluar. Tapi kenapa banyak kok yang bilang bahwa Yesus itu adalah Isa? Banyak sekali Islam, bahkan Siapa? Ustaz kalian bilang bahwa Yesus itu adalah Siapa? karena menurut kami Yesus itu pada saat penyalipannya itu dia Berarti memiliki Isa ilmu beda sama Yesus. Berarti Isa beda sama Yesus. beda lah. Jadi Oh, ya kenapa udah, kalian selama beda. Ngapain kenapa kalian Yesus? selama ini bilang bahwa Ngapain? Yesus itu adalah Isa? Siapa? Banyak, mungkin Banyak mungkin bukan siapa? kamu, tapi banyak sekali. Banyak sekali siapa? Banyak sekali datanya bahwa dibilang Anda bahwa kan Isa udah itu bilang, adalah kan kata orang itu mah. Biarin aja orang kan. Bukan kata orang, itu Islam kayak yang bilang, bukan kata orang. Di mana? Iya, Muslim ini kan orang juga atau orang berdasarkan Muslim apa? itu kan orang juga. Nah, kan Iya. bilang ini Kata orang banyak kan sekali ya. gimana? Rata-rata Islam bilang bahwa Rata-rata Kamu mana? sebenarnya Bang Oji, ya itu mereka Nah, aja yang menyamakan. Coba tengok itu bibel-bibel dari sini kuno. kita tahu ya. Dari sini kita tahu Coba kepalsuan kamu Al-Quran. tengok bibel-bibel kuno itu di situ tertulis Isa. Bibel kunomu itu, giliran ditanya bibel kalian kunomu bilang itu nggak ada tuh tertulis nggak ada tuh Isa. Yang menyamakan menyatakan itu bahwa kalian. Yudas. Padahal selama ini kalian bilang bahwa Yudas yang digantikan oleh Isa. Yang menyamakan menyamakan itu kalian. Giliran ditanya kalian. kalian mengalihkan lagi Di kan. Bibel kuno itu, Bibel terdahulu itu masih Isa di situ, buka itu Bibel zaman dahulu itu. Bakar itu semua Enggak, Bibel gini. kuno kalau kau tidak setuju. Bakar. Bakar semua itu Bibel kuno itu yang ada di seluruh dunia itu. Karena di situ masih tertulis Isa Al-Masih. Bakar itu semua. Jadi menurut kalian Isa Al-Masih ini apa dulu? Ya itu di Bibelmu. Di Bibelmu itu Menurut sendiri yang kalian menyamakan. Isa Al-Masih ini selama ini kalian anggap Di itu apa? Bibelmu, kau tuntut Iya, itu kalian para anggap apa penulis dulu? itu. Kalian anggap apa Ya Isa tanya sekarang? itu penulis, tanya penulis. Loh, Kami kok nggak ada penulis? masalah. Kami nggak ada masalah. Sama atau tidak? Yesus dengan Isa sama atau tidak? Nggak ada masalah buat kami. No problem. Kalian aja menyamakan tuh Bibel kuno itu sana Kalian bakar yang kalau menyamakan, nggak kalian itu di Bibel kuno, kalian di menyamakan Bibel bahkan kuno, kalian loh, kalian ini mengambil baca. ayat Nih, saya kasih lihat ya. Alkitab untuk Saya kasih lihat mendukung datanya tafsiran ya. kalian sebenarnya. Saya kasih lihat data-datanya Kalian itu bahwa ambil kamu lah yang ayat-ayat Alkitab untuk menyamakan. mendukung tafsiran kalian. Eh, jika kamu yang misalnya menyamakan. Al-Quran itu adalah Al-Quran Nggak itu adalah masalah kok menyempurnakan. sama atau Jika tidak ya Al-Quran nggak itu masalah. menyempurnakan, mengapa Kita dia tunjukkan tidak? data ya. Jika Al-Quran itu adalah Alkitab yang menyempurnakan, kenapa dia tidak mengikuti ajaran Isa yang adalah kasihinilah musuhmu? Mengapa dia tidak mengikuti itu? Terus Dan ada ajaran lagi, Yesus itu bukan yang Bentar, kalian bentar, imani. bentar, Mana kalian itu sujud? Mana kalian sujud? Mana kalian sujud? Mana kalian bersujud? Mana apa yang kalian ikuti dari ajarannya Nabi Isa atau Yesus? Apa yang kamu ikuti? Nyanyi-nyanyi di gereja. Mana data di Bibelmu mengajarkan nyanyi-nyanyi di gereja? Mana? kasih itu kan termasuk perintah Yesus. Kasih hati. Mana Terus saya ajaran mau Yesus tanya nih, saya mau nyanyi di tanya nih. gereja? Nyanyi-nyanyi di gereja mana? Ayo, nyanyi-nyanyi di gereja mana ajarannya? Coba tunjukkan data di Bibelmu. Kamu disuruh Yesus nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget mana? Mana datanya? Daripada jilat tanah, main organ, main piano di Bibelmu itu mana? Daripada jilat Apa yang tanah, kau ikuti? Apa yang kau ikuti? daripada jilat lantai. Apa yang kau daripada ikuti? Terus cium Yesus lantai. itu jilat lantai ketika dia Ayo, berdoa di Taman daripada Getsemani. cium lantai, daripada cium lantai kalau berdoa. Yesus jilat tanah. Daripada cium Ketika dia lantai, berdoa kepala di di Taman bawah, Getsemani. kepala di bawah, Yesus pantainya jilat menghadap tanah. pantainya ke bawah, Wah, penghujatan kepada Yesus. Yesus pantainya ketika di menghadap ke Taman atas. Jadi Getsemani berarti dia sujud. berarti pantainya Yesus ini menghadap ketika ke di apa? Taman Ke Allah. Getsemani dia Tapi sujud. mulutnya mencium lantai gitu. Yesus di Taman Mencium Getsemani lantai dia tapi sujud. pantainya Tapi kau menghadap tuduh ke dia atas. menjilat Luar tanah. biasa. Kau tuduh Yesus Pantas menjilat aja lah tanah. kalian ini ya. Pantas Kau aja tuduh kalian Yesus ini menjilat yang tanah. kalian bahas setiap hari Wah, dia selakangan. hujat Yesus. Selakangan aja yang Halo kalian bahas bang. teman-teman. Ini Pantas kalau Oten ditanya menghujat pun, Yesus ya. Dia pantas kalau bilang pun ditanya, Yesus menjilat tanah. Ketika Yesus di Taman Getsemani dia mati kalian kayak sedikit yang menjilat kemudian tanah kalau sujud berdoa. Menjilat tanah, mencium Yesus lantai. dituduh Mencium lantai menjilat kan tanah. kalian itu. Yesus dituduh menjilat tanah ya. Oke, Allah, ya entertainment Rabbi. kamu mengatakan entertainment kamu mengatakan kami menjilat batu. Emang kamu tidak tahu kalau Tuhan
Tuhanmu yang batu. Kami bernyanyi. Entertainment. termasuk Kamu tidak tahu kalau Tuhanmu batu. Entertainment. Entertainment. Halo. Entertainment. mencium lantai berdasarkan perkataan. Entertainment. Apa kamu tidak tahu kalau Tuhanmu yang batu? Hah? Kamu mengatakan kami cium batu, kau yang cium batu, Tuhanmu batu loh. Daripada cium Ka'bah kayak apa? Kan, udah kamu tuh. Nah, dengerin ya. Kami kami cium Ka'bah, oke. Dan ini menarik nih. Saya suka yang begini nih. Oke, kami mencium Ka'bah. Oke, emang kenapa? Daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi? Ayo. Ayo. Di mana ayat ini Ayo, oke. dengan teks sapi? Oke, Yesus mati di tiang kayu salib untuk menghapus dosa manusia, betul? Iya benar. Oke, Keluaran 29 ayat 14, tai sapi korban penghapus dosa. Oh, Mencium batu aja. ternyata kamu punya Tuhan setara dengan tai sapi. Keluar. Itu cuma bentar ya, biar saya bahas dulu. Ibu Dewi. Jangan menghujat, bro. Saya kalau membalasnya lebih parah. Oke? Itu Ya, jangan menghujat. Saya kalau membalasnya lebih parah. Oke? Hah? Kenapa emang kami kalau cium batu? Daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi. Mencium batu, Oke. yang mencium batu, mencium lantai. Ya emang kenapa kalau kami cium batu? Emang kenapa? Terus kenapa? Ya kalau udah, kami bernyanyi di gereja? Kenapa kalau lebih kami bernyanyi lebih di baik gereja? kami mencium batu daripada punya Tuhan setara dengan tai sapi. Kami bernyanyi, lebih baik kami bernyanyi. Lebih baik saya cium batu daripada saya punya Tuhan setara dengan tai sapi, bro. Bentuk Ka'bahnya itu kayak Lebih baik, bro. Lebih baik kami punya Tuhan. Lebih baik punya Tuhan. Lebih baik kami mencium batu. Lebih baik kami mencium batu daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi. Ya, lebih baik saya mencium batu, mencium Ka'bah daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi. Bentar nih, halo. kayak bentuk Ya, kenapa Ibu Liana? kayak bentuk Udah, selatan jangan, kok dicium. jangan. Ini diskusinya yang benar, jangan sampai. Lah, saudara Anda di luar. Ya udah, jangan, udah stop. Saudara Anda di luar entertainment. Ya, stop. Saudara Anda. Tolong ya, kalau diskusinya yang benar, jangan sampai. Setuju Ibu Diana. Saudara Anda Luan. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Yesus itu Tuhan, bukan manusia, bukan Tuhan. Kalian bilang sendiri Yesus, kamu tulis ini Yesus bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kamu buktikan di mana? Banyak, Bu. Yohanes 13. Yesus utusan banyak. Yohanes 17:3. Kamu buka dulu. Kamu buka dulu. Buka. Yohanes 17:3, Bu. Wow. Keren itu. Iya, keren. Bacalah Pak Kristus. Oh iya, kita buka Iya. data. Saya buka data juga ya. Iya, silakan bukalah datanya. Oh Buka, iya Pak. gitu. Yohanes 17 nomor 3. Ya. Baca dari ini ayat 1 enggak? Oh, satu peringkap dari kejadian aja, Pak. Dari kejadian. Dia suruh baca dari ayat 1. Dari kejadian aja, Pak, dibaca. Tadi kan aku tanya Ibu jawab bahwa 17 ayat 3 Yohanes. Ya. Tanya Ibu Arfi. Ibu baca dari ayat 1 supaya mengerti isi kalimat itu tentang apa gitu. Ya udah bacakan, Pak, bacakan. Bapak ibu yang tadi sebut kamu, Ibu bisa baca. Ya, saya cuma berbilang Yohanes 17:3. Kalau Anda menyuruh saya bacakan dari satu, Anda aja yang baca. Saya membawa data tuh Yohanes 17:3. Kalau Anda menyuruh saya membaca Yohanes dari ayat 1, oh no, Anda sendiri yang baca. Oke, saya dengarkan Anda baca, gak apa-apa. Potong-potong ayat. Ayah bacakan, Anda yang baca, saya nggak mau. Saya mau Yohanes 17:3. Kalau Anda mau baca dari ayat 1, silakan. Baca dari kejadian juga nggak apa-apa, no problem. Begini ya Ibu. Coba baca Yohanes 3. Dengar dulu, saya Oke, saya bacakan ya Ibu Liana. Udahlah Kristus, mending kau diam aja. Begini. Kenapa kalau oten-oten kalau ngomong suka gitu ya? Begini. Ini saya mau bacakan nih dari ayat 1 nih. Bisa dengar? Oke, siap. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Oke, dengar baik-baik ya.
Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Ini ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sampai ayat 5. Tunggu dulu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Tadi katanya ayat 1, ayat baca dari ayat 1, ya kan? Rupanya dia ketemu ketiganya kayaknya nggak nemu jawaban. Dia bilang kita baca sampai ke 5. Dengar dulu. Halang Ibu. Itu ya. Iya kan? Di awal dia baca dari ayat 1. Oke, kita terima. Rupanya sampai ketiga dia gak nemu jawaban. Kita baca sampai ke 5 katanya. Nanti di ke 5 gak nemu jawaban. Kita baca sampai ke 10. Itu Loten. Ini sampai habisnya. Iya, lanjut. Kelima Ibu. Ayat yang kelima Ibu. Waduh. Kok masa? Yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bagaimana pertanyaan Ibu tentang ini? Bu Liana meminta saya di mana datanya di Bu Liana mengatakan Yesus adalah Tuhan, nah ya bukan utusan. Nah Bu Liana meminta saya di mana datanya Yesus utusan, itu yang Bapak baca kan? Bapak baca dari 1 sampai 5 utusan kan? Ibu salah segini. Saya mengikuti Yesus itu Tuhan. Untuk buktinya itu coba Ibu buka Yohanes 13 ayat 13, coba dibaca. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar, aku guru. Sebab katamu itu benar. Loh, kamu mau membuktikan? Itu kan buktinya di situ. Kenapa masalahnya di mana? Jadi waktu Yesus dipanggil Tuhan, Yesus sedang menjadi guru. Ya dong, dia kan mengajar. Jadi Yesus lagi ngajar nih murid-muridku semuanya. Ada yang manggil aku Tuhan, di hadapan gitu. Tuhan, di depan banyak orang kita kalian apa? Jadi dia juga Tuhan, dia juga. Dia nggak mungkin bukan Tuhan. Jadi Bu, jadi dia Yesus. Tidak ada jalan lain. Jadi Yesus juga guru, dia Tuhan juga ya Bu. Jadi ini kan ajaran kami. Tapi kalau misalnya di luar ajaran Kristen, nggak usah dipedulikan, nggak usah. Karena itu ajaran agama Kristen. Kalau agama Islam atau agama lain-lain, itu terserah pendapat Anda. Tapi itu ajaran agama Kristen. Jadi kalau menurut kalian tidak memtuhankan Yesus, tidak masalah buat kami. Jadi tidak usah harus diejek, dihina, diolok dan sebagainya. Tidak perlu. Karena yang itu ajaran Ngomongnya ngomong jangan gemetar, santai, jangan jadi belepotan. Ini Bu, kalau itu ajaran agama Islam, menurut kalian itu aja Yesus itu bukan Tuhan. Tapi menurut kami itu Yesus memang Tuhan. Jadi Ibu pelajari aja agama Ibu, santai. Ibu pelajari agama lain. Pelajari aja agamanya, nggak usah memperdalam agama lain untuk mengolok, menghina, membenci, memfitnah dan sebagainya, nggak usah. Kitab mereka pelajari aja agama Bu, jangan curhat Bu. Jangan curhat di sini. Tidak usah Jangan curhat. dalam agama lain. Jangan curhat. Jadi kita Jangan curhat Bu di jangan sini. saling menghina. Kita Jangan curhat, jangan curhat. Jangan saling Iya, menghina. jangan curhat Bu. Jadi kita harus hidup toleransi satu sama lain. Jadi hidup Ibu, mohon maaf. Tidak boleh. Kita tidak boleh menghina. Kita saling menghina. Kami tidak menghina Bu. Jadi saudara Anda. Sama aja. Bu, kami tidak menghina. Tadi saudara Anda entertainment di luar, ya kan? Dan dia itu tidak ada tertulis. Dia justru yang menghina entertainment.
Tidak tertulis. Sementara yang kami bacakan itu tertulis. Kalau ibu bilang kami menghina, berarti puluhan tahun yang lalu ini udah menghina, Bu. Ibu kan tadi ngolok-ngolok juga kayak itu. Kita juga ada. Baca dari ayat 1 itu, sapinya itu ada dari Nggak ayat boleh. yang pertama itu. Kita tidak boleh saya menghina, nggak boleh. Penjelasannya dari ayat pertama. Saya membaca. Kalau ibu mengatakan saya menghina, berarti ini puluhan tahun yang lalu menghina. Bentar. Teks sapi itu coba dulu baca dari ayat pertama. Baca satu periko, baca, nanti ketemunya di tai sapi juga, bacalah baca. Tuh, Baca makanya entertainment. bahasanya nggak bagus itu ibu. Ya entertainment di luar loh, Bu. Kalau dia ngomong baik, saya nggak akan masuk. Tapi dia di luar. Udah stop, jangan kita saling menghina satu sama lain, nggak boleh, dosa. Ibu kalau live Ibu streaming, punya pikiran Dosa ya, Bu. Itu dosa itu, nggak Lah, boleh. bukannya ibu dosa ibu udah diampuni, udah ditebus. Iya. Kok dosa? Saya bilang kalau ibu menghina orang itu nggak boleh, dosa itu. Nggak Oh boleh. gitu ya. Kalau agama ibu menghina boleh? Ibu mau nggak dihina? Mau nggak? Saya tanya agama ibu kalau menghina Saya boleh? tanya ibu dulu. Ditanya malah nanya balik. Agama ibu menghina boleh? Ditanya malah nanya balik. Itu nggak boleh, dosa itu, Bu. Ditanya malah nanya balik. Tenangkan hati, nggak boleh kita saling Bilangnya sama penyanyi sama di gereja. nggak boleh. Bu, Nggak boleh. kembali ke Sekiranya topik aja, Bu. pertama itu siapa? Nggak boleh. Jadi Gantian ibu sekarang, Pertama Bu. siapa dulu? Dia bilang kok nyanyi-nyanyi di gereja, makanya saya bilang kok dicium supaya lantai. tidak saling hina satu sama lain, nggak boleh. tadi bahan Ya, entertainment. Saya kan menghina berdasarkan penghinaan kalian pertama itu. Karena kalian bilang bernyanyi di gereja, makanya saya bilang kok dicium lantai. Ini Ya memang udahlah, udah entertainment, udah kita gak usah kita lagi. Kan yang menghina pertama dulu siapa? Kan dia bilang kok bernyanyi-nyanyi di gereja, bawa musik. Makanya saya bilang kok cium lantai. Saya kan menghina dia karena berdasarkan pengkhianatannya pertama. Dia bilang kok bernyanyi di gereja, makanya saya bilang kok cium lantai. Udah biarin aja entertainment. Saya nggak menghina kalau dia nggak menghina pertama kan. Udah, Karena kita bisa nggak sih diskusi baik-baik? kita menyembah Di sini nih, di sini siapa Kristen yang ngerti Bible? Siapa di sini Kristen, kupingnya normal ngerti Bible? Siapa? Enggak, kita menyembah Tuhan itu kita Udah cukup. dengan cara Saya masing-masing. pengen tahu di sini siapa Kristen, kupingnya normal, pandai bahasa Indonesia, ngerti Bible? Siapa? Maju. Kalian cium lantai. Ngomong terus ini entertainment, turunin aja apa? Enggak jelas. Pengen jadi tukang batu dia, bikin lantai gitu loh. waduh. Ya udah sekarang siapa di sini Kristen pandai bahasa Indonesia, kuping normal? Siapa? Maju. Semua telinga normal kuping normal, Pak. Oke, kuping normal ya. Baik. Iya. Sopan santun, nggak boleh saling menghujat, oke? Oh iya, terima Ya kasih. udah. Nah sekarang kembali ke topik. Bapak kasih naik bahan entertainment dan ibu itu. Dia itu kupingnya nggak normal, diberitahu ngomong terus. Dia jadi kuping nggak ada, congor yang maju, gitu loh. Gimana mau diskusi? Kalau Ibu Liana kabur. Ibu Liananya kabur. Bahan entertainment itu loh. Kok masak di tendang? Entertainment tadi itu kupingnya nggak ada, congornya moncong. Jadi ngoceh terus gitu loh. Bapak ini sudah terima apa ya? Tadi. Ropan itu Kristen itu, gak usah takut Bang Kristus. Ropan Kristen. Kau punya kawan itu. Iya makanya. Ya ayo, mau topik apa? Ayo. Ini kan topik Yang terlihat sopan. di layar di sini. Yesus bukan Tuhan. Suara gedein dikit tapi kecil suaranya dia. Tadi ini kita lihat di layar ini tulisnya Apa? Yesus bukan Tuhan. Makanya bagaimana menanggapinya gitu. Oke, silakan ditanggapi. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, silakan diberi waktu bicara, monggo. Iya, makanya ini bukan asli bahasa Indonesia ya, tapi saya pelajari untuk berbahasa Indonesia gitu. Karena apa? Judul seperti ini sebenarnya di channelnya Kristen. Supaya harus mempelajari lebih dalam tentang kalau Yesus bukan Tuhan atau dia itu Tuhan. Ya pakai data aja langsung Anda bicara Yesus Tuhan dengan Bang omong bukti dulu. sebagai berikut Saya gitu. dengar apa yang tadi abang bilang ke channel ini di live stream ini. Bapak bisa dengar saya nggak? Bisa dengar Pak, tapi Bapak ini ngomongnya mau kemana Pak? Ini kan tentang
Yesus bukan Tuhan. Iya, memang Yesus bukan Tuhan, Pak. Iya. Kalau aku tanya begini, Bapak dengar dulu. Ini kan channelnya Islam. Masa Pak, Yesus bukan Tuhan, kenapa Anda yang nanya? Saya bisa tanya seperti ini kan? Tanya aja, Pak, silakan. Channelnya Islam, live streaming. Bapak mengerti nggak bahasa Indonesia, Bapak? Ini bukan bahasa. Saya nggak ngerti, Pak, bahasa Inggris. Iya, makanya. Permasalahan Channelnya Islam. Bapak dengar dulu. Ini channelnya Islam. Kok malah live streaming? Tulis judulnya ya. Kenapa kok larang orang nulis live streaming? Nulis kenapa lu yang larang? Permasalahannya apa sih, Pak? Kok heran nih bocah ini? Iya, apa yang kita langgar, Pak? Sebutkan, Pak, apa yang kita langgar gitu. Iya, memang langgar karena salah ruangan. Enggak, kita secara perundang-undangan dilanggar gak? Apa yang kita langgar? Tahu saya Ibu. Ini serius ini. Iya, kalau negara kan kita tidak dilarang, Pak. Harus Jangan ketawa lu Ji, serius nih. Jangan ketawa lu Ji, serius nih. Iya, saya juga serius ya, Bu. Iya Pak, serius. Oji nih sopan nih Pak. Makanya kita saling mengingatkan kalau live. Tapi ini Anda dari tadi ngomong mau kemana Anda ini? Bapak dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar Anda, makanya saya pusing dengerinnya. Ini kan ngomong Islam, kok ngomongin Kristus gitu poinnya. Bukan Tuhan. Apa Bapak mau menanggapi itu? Izin dulu. Iya Bang Ropan. Bisa? Ya udah Bang Ropan aja deh ngomong, dia dari tadi ngomong apa? Sebentar aja. Iya. Iya, silakan. Soalnya saya mau ada acara gitu. Yang pertama saya mau sampaikan Yesus bukan Tuhan. Itu kan menurut siapa nih? Bunda apa namanya? Lupa. Menurut tulisan. Menurut Bible. Menurut saya. Menurut Yesus. Yesus sendiri mengaku dirinya bukan Tuhan. Oke, coba buka dulu di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, udah. Nggak usah dibuka, Iya. Pak. Hafal kita. Ya udah. Oke. Baik ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu menandakan Yesus Tuhan. Betul ya, Pak? Apa ya? Kami mer dulu. Kristus lu diam dulu, ini ngocek melulu kayak jual jamu. Jadi Pak Ropan ini baik orangnya. Potong-potong. Ini lagi ngomong, diam dulu. Aku ngobrol sama Ropan. Kamu standby dulu minum kopi sambil nendang bola. Gitu ya. Enggak. Jadi lu masuk di lapangan futsal bawa kopi nendang bola main. Udah. Pak Ropan, jadi Anda pakai Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu kan gitu ya Pak Ropan ya? Iya betul. Nah, kalau satu apa menurut Anda di sana Pak? Satu keluarga kah? Satu fisik kah? Satu tujuan kah? Satu apa maksudnya Pak? Menurut Anda apa? Makanya Anda tidak Saya percaya. nanya Pak, saya nggak boleh bermenurut. Saya ikuti aja Anda ini gitu. Iya, Apa, begini. Setelah saya baca Yohanes 10 ayat 30 bahwa Yesus dan Allah itu ada satu, berarti Yesus adalah Tuhan. Itu menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan Anda apa? Kan gitu ya. Oke. Jadi kalau Yesus dan Bapa adalah satu, menandakan dia Tuhan, artinya kita langsung to the point saja ya Pak ya. Sejak kapan dia menyatu Pak? Menurut Pak Ropan. Sejak kapan dia menyatu? Iya Pak. Itu kan ayat sudah tertulis sana. Sejak kapan Yesus dan Bapa itu satu Pak? Sebenarnya gini, kita sejak kapan Pak? Gini loh, maksud saya, kalau Anda tidak setuju dengan perkataan itu, keyakinan Anda apa? Itunya. Enggak Pak, saya ini bikin happy. Bapak kan aku dan Yesus dan Bapa adalah satu. Sejak kapan? Saya kan nanya Pak. Apakah sebelum di dunia ini dia udah menyatu? Dari awalnya Pak. Apakah setelah dia di dalam kandungan menyatu? Atau sejak dia bayi? Atau sejak 30 tahun? Sejak kapan dia menyatu Pak? Sejak dia menjadi manusia. Sejak menjadi manusia. Artinya sejak dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan kemudian dilahirkan. Jadi bayi itu juga adalah Yesus, Bapa juga bayi itu ya Pak ya? Ya sesuai dengan konteks ini kan. Oke. Jadi enggak, bantahan Anda ada nggak tentang ini? Enggak, saya nggak mau bantah, saya mau bikin bahagia Bapak kok. Saya nggak mau debat.
Saya pengen bahagia aja gitu loh. Kita buktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kita jangan ribut. Tetap kita berpegang teguh. Yesus Bapa adalah satu. Yesus Tuhan. Oke? Saya nggak mau bantah, Pak. Saya nggak mau debat. Saya bikin nyaman gitu loh. Nah, jadi sejak dalam kandungan, Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi Bunda Maria juga mengandung Bapa ya, Pak Ropan ya? Yang dikandungkan manusianya, Pak. Berarti belum menyatu dong, masih misa di situ di kandungan. Menurut Anda Tuhan itu apa? Jangan geser dulu, Pak. Ini Enggak, begini. Yang dikandung itu kan daging. jadi belum menyatu, Pak. Iya, makanya aku bilang, menurut Anda itu Allah itu daging atau apa kan gitu? Enggak, Pak. Yesus dan Bapa adalah satu, nggak usah sebut Allah gitu loh. Yesus dan Bapa adalah satu. Ini kan argumentasi Pak Ropan. Iya, betul. Gitu loh. Enggak bukan argumentasi. Anda udah betulkan. Bapak, Pak Ropan, Anda kalau sudah membetulkan diri Anda sendiri, jangan nyalahin diri lagi. Enggak, bukan saya yang bilang, Yohanes 10 ayat 30. Iya, jadi Yohanes bicara. Anda percaya, Anda pakai argumentasi itu. Ya, Apakah betul. di dalam kandungan Pak Ropan, Yesus dan Bapak sudah menyatu atau belum menyatu, Pak? Di dalam kandungan? Sudah. Sudah. Berarti Bunda Maria mengandung Bapak juga tuh? Enggak. Gimana, Pak? Gini. Jangan Bisa begini, iyain aja kan katanya udah menyatu, Pak. Bisa nggak roh dikandung? Iya bisa lah, Pak, di dalam fisik Yesus. Emang lu pikir Bunda Maria mengandung mayat, nggak ada rohnya itu Yesus dalam kandungan? Ya itu makanya saya bilang, yang dikandung itu dalam wujud kemanusiaannya. Oh, jadi belum menyatu dia dalam kandungan. Udah menyatu apa belum nih dalam kandungan? Ini begini. Udah menyatu. Udah menyatu. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak dan mengandung Yesus. Betul? Ya udahlah, kalau itu pemahaman Anda ya udah ya. saya Bukan ikuti. pemahaman saya, ini argumentasi Pak Ropan. Iya. Ya udah. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul? Gimana? Diperkuat, Bunda Pak, Maria argumentasinya, Pak, diperkuat sampai tuntas. Saya nggak mau debat, saya bikin nyaman. Oke? Memang itu pertanyaan konyol, Pak. Kalau seperti itu. Kok pertanyaan konyol ini argumentasimu kok? Nah, Kena dia. Bapak dengar dulu. Aku bukan bahasa Indonesia, tapi bagaimana Makanya jangan mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, dia berpisah, Pak. Contoh nih berpisah ya. Kalau Yesus itu Lu diam dulu Kristus, lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ngobrol sama Pak Ropan dulu bentar. Ini ngocek melulu satu nih. Gini Pak Ropan ya. Waktu Yesus dibaptis, Pak, nggak menyatu dia. Yesus ada di Sungai Yordan, ya, ada merpati seperti merpati Roh Kudus di atas kepala Yesus di awan-awan. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi nggak menyatu dia, Pak. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara Bapa di surga. Berpisah, Pak Ropan, kok bisa menyatu? Gimana itu, Pak? Waktu dibaptis, Pak. Pak Ropan. Berpisah dia, Pak. Iya, makanya ada istilah Tritunggal. Tapi kan dia yang turun sebagai iya. Yang saya mau sebenarnya saya bukan mau ke sana. Yang kita bahas kan Yesus bukan Tuhan di pernyataan saudara. Iya, ini membuktikan, Pak. Ini saya kasih datanya, aku Pak. dan Bapak adalah satu. Terus kalau Anda pemahaman Anda tentang itu apa? Itu tadi saya udah jelaskan, Pak. Bahwa Iya. waktu dibaptis tidak menyatu dia, Pak. Berpisah dia, Pak. Bagaimana? Gimana itu, Pak? Yesus di Sungai Yordan, Iya. Bapak di surga bicara. Enggak menyatu, berpisah dia, Pak. Gimana itu? Ya itu kan karena pemahaman Anda bahwa Bukan pemahaman saya. saya mau mengkoreksi dulu apa yang Anda sampaikan. Kan lagi ditulis, Pak Ropan. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Kalau saya sebagai orang awam aja memaknai ini, ya satu. Dalam satu kesatuan kan Ya, begitu. satu apa itu, Pak? Satu RT. Satu hakikat, satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi di dalam kandungan udah menyatu ya, Pak ya? Tadi kan udah saya jawab, sudah. Tadi kan udah saya jawab. Jangan repetir di situ lah. Yang kita bahas ini Yesus betul Jadi Tuhan atau enggak? anaknya Bunda Maria Yesus atau Bapak? Anaknya Bunda Maria.
Yesus. Bukan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa anaknya Bunda Maria. Iya. Rohnya sudah di dalam tubuh Yesus. Iya, Yesus dan Bapa anaknya Maria. Udah selesai. Gimana? Setuju? Ya dalam rupa manusia memang iya. Oke, baik. Nah, kalau waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kalau dia menyatu. Kok dia berdoa lagi? Iya kan dia dalam kemanusiaannya. Berarti berpisah lagi? Ya itulah pemahaman Anda nggak nyampe ke sana, makanya Anda Islam kan begitu. Saya kan nanya, Kalau kami- Bapak. Yesus berdoa di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa. Apa katanya? Saking Apa ketakutannya, dengerin dulu Bapak. Saking ketakutannya dia berdoa, Pak. Sampai keringatnya sampai titik darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Ya Bapak gitu ya. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi melainkan kehendakmu. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Tapi Iya. kenapa kalau Yesus berdoa kepada Bapaknya, kenapa ada Bapak lagi di dalam dirinya? Mestinya kan tinggal connect aja. Gitu loh, bagaimana Ya, Pak? itu kan pemikiran Anda bahwasanya Ya bukan pemikiran saya tertulis, Pak. begini. Paham saya maksud Anda. Maksud Anda kan karena Yesus itu Allah itu ada di dalam Yesus, harusnya ya bisik-bisik pun kan di dalam dirinya kan bisa. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Atau gini aja, jangan itu yang sulit. Gini aja Pak, Yohanes 5:30. Bukan sulit. Atau gini Pak, Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kenapa Iya, kalau ada terus. Bapa di dalam dirinya, Yesus tidak bisa apa-apa Pak? Gimana itu? Anda kan harus memahami bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ada masanya dia di dalam dunia itu, dalam wujud dia sebagai manusia itu ada sebagai manusia. Jadi yes, Bapak di dalam diri Yesus ini keluar masuk. Nggak keluar masuk. Nah waktu dia tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak kemana? Karena Berpisah. kan sudah saya bilang tadi, kemanusiaannya masih 100%, ngerti kan? 100% berarti masih Anda sebagai saya lah. Tetap Berarti nggak jiwa gini aja kemanusiaan Pak, itu Pak Ropan. Waktu Ya. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah Yesus masih menyatu dengan Bapa? Bagaimana? dia kan menegaskan di situ bahwa dia berkata-kata bukan kehendak dia sendiri. Nah, kehendak siapa? Yang menandakan bahwa Kehendak siapa? Bapa. Kehendak siapa di situ? Kehendak Bapa. Kehendak Bapak waktu begitu, kehendak Bapak waktu itu Bapak ada di surga atau dalam diri Yesus? Bingung. Enggak saya enggak bingung. Ya, Pemahaman terus Anda gimana? yang mungkin Yesus kan kecil, tidak terlalu dapat kecil. berbuat apa-apa dari dirinya sendiri nih Pak Ropan. Iya, sebagai manusia iya. Ya. Karena Waktu Tuhan dia Bapa. sebagai manusia, ada nggak Bapak dalam diri manusia Yesus? Ada. Ada. Bapak ini harus apa ya? Kalau ada, kenapa Yesus nggak bisa? Sakit ya? Bapak itu bisa berbuat apa-apa nggak dari dirinya sendiri, Pak? Bapaknya Yesus. Tadi kan sudah Bapak ini sudah Kristus bilang. diam dulu. Kau minum minyak tanah dulu aja. Bagaimana Pak Ropan? Waktu Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah ada Bapak dalam diri Yesus? Dia kan berbicara dalam kodrat manusianya. Iya, waktu dia menjadi manusia ada nggak Bapak dalam dirinya? Ada, tetap ada. Adalah. Oke, berarti Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak dalam dirinya ikut tidak bisa berbuat nggak? Kan dia menegaskan bahwa sanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kan orang melihat dia bisa melakukan sesuatu. Wah, ini manusia yang ajaib ini kan begitu. Dia mengatakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Melainkan apa Pak? Melainkan kehendak Bapak yang mengutus Ya, dia. Anda udah tahu, iya. Anda Jadi berbelit-belit di waktu situ. itu Yesus utusan apa dia Bapak? Waktu dia utusan. Yesus itu banyak gelar. Utusan, imam, dan juga anak Allah, Tuhan itu sendiri. Oke. Waktu dia menjadi utusan dia juga Tuhan ya Pak? Dalam waktu Loh, saya bersamaan. kan udah saya bilang tadi disamakan. Kayak mana? Pak gini Pak Ropan, dalam waktu bersamaan, apakah Yesus bisa utusan dia juga Tuhan? Yang saya begini, saya sampaikan begini. Utusan itu menurut Anda apa? Diutus Pak, ada yang mengutus utusan itu.
Iya. Itu yang mengatakan dia utusan itu siapa? Dia sendiri yang ngomong oleh Yohanes yang nulis. Gimana Pak? Iya. Bukan saya yang ngarang, dia Yang Yohanes yang mengatakan nulis. yang mengatakan dia Tuhan juga siapa? Nggak ada yang bilang dia Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Ini aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan Tuhan namanya. Jadi Satu. Jadi apa itu? Satu doang Pak, nggak Tuhan namanya. Dan Aku dan Bapa adalah satu. Maksud apa itu? Gimana sih? Ya, aku dan Bapak adalah satu. Tadi ya, Anda sudah nggak bisa membuktikan. Ternyata dia nggak tidak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya. Kenapa tuh Pak? Dan Tuhan. Maksud ayat itu menurut Anda apa? Kan begitu. Itulah Oke, yang saya bilang bahwa dia jelaskan. juga Tuhan. Saya jelaskan, Anda diam semua. Saya jadi injilin Anda berdua. Gini ya Bapak ya. Oh, itu Bapak Maksud juga salah kamu, ini Pak. Kristus ngoceh melulu kayak jual minyak tanah. Bapak dengar dulu. Kenapa lu jadi jual minyak tanah Kristus? Ini suara saya gede loh. Ini Udah di dengerin. mute, udah di mute. Jadi gini Pak, aku dan Bapak adalah satu, itu artinya itu satu tujuan, satu pengajaran, bukan satu fisik begitu. Ya. Jadi Bapak di surga itu mengutus Yesua Masia ke muka bumi. Kemudian Kristus dikasih minyak tanah, kemudian disarem palanya kasih korek, kan orang lagi ngomong kan gitu. Ya Pak Ropanian, jadi Bapak di surga, Tutup layar guys, tutup layar. Enggak. Bapak di Jadi surga. begini. Iya, Ini saya belum selesai Pak, kan aku dan Bapak adalah satu nih. Yuk. Bapak di surga mengutus Yesua Masia ke muka bumi. Kemudian diberi firman Yohanes 17:8, segala firman telah kuterima kusampaikan kepada mereka untuk Bani Israel. Apa kehendak Bapak di surga diberikan kepada Yesus agar Yesus bisa mengajarkan kepada manusia kehendak Bapak di surga. Jadi satu kehendak, satu pengajaran, bukan satu fisik Bapak. Gitu loh, itu pendapat saya. Belum lagi Pak Ropan sampai ke bawah membaca data itu, murid-murid juga adalah satu, kami semua satu, kita, gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan murid-murid satu, Yesus satu dengan Bapa, nanti Tuhannya Anda bisa jadi 13 Pak. Kira-kira gitu Pak Ropan. Ya, itu aman Anda. Gimana Pak? Ini ya, pertanyaan ini sebenarnya pernah muncul. Sebelum kita debat sekarang pun udah pernah muncul ini. Kita lihat di Yohanes 14 ayat. Saya kasih jawaban. Ada yang mau kasih Boleh saya jawaban Pak bacakan Ropan? dulu? Kasih dia tuh. Ya, saya ini terakhir. Sebentar saya mau apa dulu? Enggak, ini pertanyaannya gini. Maksudnya pertanyaan Artinya yang Bapak sekarang dengan dipertanyakan itu pun. satu. Ya, silakan. Halo? Ya Bisa silakan nggak Pak. saya kasih masukan? Ya bisa Pak, tapi Nah, jadi Anda merah artinya- sinyalnya. Yesus dengan Bapa itu satu, artinya itu bahwa seperti di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di sana bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah yang engkau utus. Artinya Yesus mengatakan demikian itu menyatakan bahwa dia adalah firman yang Lain-lain. telah diutus ke dunia. Ya. Pak Nah, jadi, Martua. nah, supaya menjadi manusia yaitu proses ya. Yaitu mulai proses dari kandungan Bunda Maria. Nah, supaya dia benar-benar tercatat sebagai manusia, ada asal usul kemanusiaannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan Bapa, aku dan Bapa adalah satu, bahwa mereka itu satu di dalam roh, ya. Jadi itu makanya Yesus Satu dalam roh. mengatakan Juga. Bantian Pak ya. Jadi menurut Anda, aku dan Bapak adalah satu, satu dalam roh ya Pak. Bapak dengar dulu penjelasan. Bapak kepanjangan Pak. Jadi Kristus kalau kau yang ngatur di sini lemeni kau turun. Jadi aku dan Bapak adalah satu, satu dalam roh. Kalau Betul ya? Ini seperti ini. Tadi kan sudah aku protes kok. Satu dalam roh ya Pak Mertua ya. satu roh. Satu roh, baik. Jadi rohnya Merah Bapak pengganti jaringannya putus-putus. terus putus dia. Jadi Ya. jadi Assalamualaikum. Bapak dan Yesus satu roh. Waalaikumsalam. Iya Pak ya. Lain-lain kok pengertiannya ya. Yohanes 17:3 katanya Bapak dan Yesus satu roh. Jaringan Anda merah.
Saya ingin menyelesaikan dulu masalah tadi ya, biar Silakan Pak. sebenarnya pertanyaan Yesus bukan Tuhan itu sudah muncul ketika dituliskan oleh Yohanes. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Ya. Bisa saya bacakan atau buka dulu? Baca aja Pak, nggak ada yang larang kok. Oke, Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya. Tunggu dulu. Ya, jadi Tunggu dulu. Siapa itu? Ya, bukan kami. Kata Filipus Teman kami kepadanya. yang ganggu kok. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, seperti pertanyaan Anda sekarang kan begitu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke. Udah, Baik. itu yang kami imani. Ya cukup. Jadi menurut Anda anaknya Maria adalah Tuhan ya? Jangan kesana sana. Ini dulu, apakah Ya, Yesus iya, itu iya, Tuhan? kesimpulannya Pak. Biar panjang Bukan itu gitu. kesimpulannya, Karena bahwa Yesus gantian itu adalah Pak. Tuhan. Pak, Bahwa gantian, Yesus itu Pak. adalah Tuhan. Gantian Gitu. Pak. Kok kesimpulannya jadi ke si Maria? Jangan begitu kita berapa ini, kan Ya begitu. nggak bisa, Yesus datang ke bumi itu lewat rahim Maria. Kan saya udah jawab tadi. Jangan Jadi begitu. menurut Anda, dengerin, menurut Anda anaknya Maria manusia atau Tuhan? Jawab saja Pak, sederhana kok. Tinggal ngomong Tuhan gitu loh. Nah kalau manusia dia bukan Tuhan. Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Pak Ropan, kenapa Anda diam? Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Tunggu itu tadi. Pak Ropan, anaknya Maria manusia atau Tuhan? Anak Maria itu Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Oke, baik. Udah. 100% Tuhan itu dalam diri Yesus, itukah yang menciptakan Maria? Anda bisa kenapa berpikir saya? nggak kalau manusia Saya itu nggak- yang menciptakan manusia? Kan begitu. Ya kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kan begitu? Iya. Oke. Dalam bentuk wujud manusianya, ya dia manusia. Iya, Kok dalam jadi waktu dia menciptakan manusia? Kan oke. pertanyaan konyol itu. Kok pertanyaan konyol? Gimana sih, Pak? Katanya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, Nah, betul. oke. 100% Tuhan itu anaknya Maria juga, Kak? Gimana? Sebelum manusia itu melahirkan apa? Sebelum saya sampai ke sana. Menurut Anda pendapat manusia- Pak Ropan, Bunda Maria melahirkan 100% manusia, 100% Tuhan dalam diri Yesus. Betul? Maria itu melahirkan Yesus dalam rupa manusia. Oh, tidak ada ketuhanan dalam diri Yesus waktu dilahirkan. Dalam Bagaimana? rohnya roh Allah. Iya, berarti anaknya Maria roh Tuhan juga. Anaknya Maria Tuhan juga. Jadi ada dua item anaknya Maria. Satu manusia, saya mau satu bertanya Tuhan. dulu. Saya mau bertanya dulu, apakah manusia bisa melahirkan roh? Ya bisa lah Pak. Kalau tidak bagaimana? Berarti melahirkan mayat. Oh, begitu. Jadi Bukankah Maria ada melahirkan roh dari mayat, Tuhan? tidak ada roh dalam diri Bukan roh anaknya. itu dari Tuhan. Jadi dalam diri Yesus itu ada roh, dilahirkan Maria. Betul? Dalam Yesus itu ada roh. Di dalam diri Yesus ada roh, karena Maria tidak melahirkan mayat. Roh siapa? Rohnya Yesus. Roh Allah? Kenapa roh Allah masuk ke dalam Roh diri Allah Yesus ada ya? nggak di situ? Enggak kelihatan roh, Pak. Ah, berarti itu bukan Yesus kalau roh Allah tidak ada di dalamnya, karena Allah itu turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Jadi anaknya Maria dua ya, Tuhan dan manusia gitu ya Pak ya? Kalau itu pemikiran Anda, pemikiran saya tidak seperti itu. Ya anaknya Maria yang mana Pak? Tuhan atau manusia? Yesus anaknya. Yesus. Yesus itu Tuhan nggak? Menurut Anda? Saya tanya kepada Anda. Tuhan. Menurut saya sudah Tuhan. Jangan dibantah. Kalau menurut Oke, Anda berarti Tuhan, silahkan. berarti Bunda Maria merawat Tuhan waktu kecil aja, waktu bayi gitu. Kan dalam kemanusiaannya, Anda paham? Berarti bukan Tuhan dong, udah kemanusiaan gimana sih?
Kan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya. Nah waktu dia Pak disusui 100% Tuhan juga. Dalam wujud Gimana, Pak? kemanusiaannya. Nggak gini Pak, waktu dia bayi Pak, gini Pak, waktu dia bayi, Iya. terus disusui, nah itu Tuhan ya Pak? Ya itu kan gak dituliskan. Tanya lah Maria. Kan begitu. Ada tertulis Pak, Kita disusui jangan Pak. Ada di Bible Anda tertulis disusui Apa Pak. itu? Apa katanya? Berbahagialah orang ibu yang telah menyusui engkau. Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Iya. Nah, ya udah berbahagia. Nah itu Pak. Ya udah berbahagia. Siapa yang berbahagia? Ya udah berbahagia, ya udah. Bentar, yang berbahagia itu siapa? Yang berbahagia. Yang Ya udah yang berbahagia itu berbahagia. siapa? Yang nyusuin Tuhan lah. Ini Pak, saya baca datanya ya. Lukas 11, 27, 28. Tunggu saya lihat dulu. Lukas 11, 27, 28 Pak. Ya, saya nanti tanya, Bunda Maria itu menyusui manusia apa menyusui Tuhan? Lukas 11 ayat 27, 28 Pak. 27 28. Coba baca. 27 aja Pak, 27 aja. Iya, baca. Ya baca, Anda punya Pak, Bible di Victor. situ? Ya saya mau memastikan, kalian kan yang dibaca. Oh, Anda percayakan kepada saya membaca, oke. Iya, Terima kasih telah percaya kepada saya. Iya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Disusui Pak. Tetapi Pertanyaannya Pak, apakah Tetapi- Bunda Maria menyusui Tuhan? iya dalam wujud manusia iya. Berarti bukan Tuhan disusui Pak, manusia. Iya manusia lah. Oke, Tuhan waktu mana- Bunda mana makan, ya, waktu Tuhan Bunda mana Mar- makan. waktu Bunda Maria menyusui itu. Rendah sekali. Dengerin dulu Pak. Waktu Bunda Maria menyusui bayi, apakah ada Tuhan dalam diri bayi? Halo, selamat sore. Apakah bayi itu adalah Tuhan Pak? Dari tadi udah ku jawab. Ya, gimana Pak? Apa Bahwa jawabannya, Yesus Pak? itu Roh Allah ada dalam dia. Jangan Ya lagi udah, ada artinya- tanya lagi enggak. Artinya Bunda Maria menyusui manusia, bayi ini di dalam diri bayi ini ada Tuhan, betul? Betul. Oke, Wih, mantap. keren. Keren. Mantap lah. Curu berarti. Mantap. Iya. Keren ini. Dari keren tadi ini. kayak ngomong Pak, biar nggak sulit gitu. Loh, pertanyaan Anda yang bolak-balik. Saya cuma mau menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan pernyataan Anda di sini, Yesus bukan Tuhan. Oke, kalau Saya mau waktu klarifikasi Yesus, itu. dengar Pak, kita Sebenarnya lanjut gini, ya. Sebenarnya gini dulu. Tidak cukup Enggak. Pak, udah nggak usah dibantah lagi. Enggak, Bapak saya udah ingin- jawab. saya tidak Kita ingin ngomong sama lanjut. Anda. Kita Saya lanjut tidak Pak. ingin- Dengerin dulu, kita lanjut. Saya ingin mau ngomong sama host. Menurut sebentar. Anda, waktu anaknya masih menurut Anda waktu anaknya masih bayi, Bunda Maria itu Tuhannya. Bunda Maria siapa? Menurut Anda siapa? Saya tanya kepada Anda lah. Nanti saya kasih tahu Anda, oh masak ini, masak kan begitu. Enggak, saya nggak pernah membantah Anda kok. Ya Tuhan Emang Allah tadi itu. saya bantah situ. Ya bantah lah, kalau nggak Ya. membantu udah cepat kita Enggak. keluar ini. Iya, makanya biar cepat kelar. Tuhannya Bunda Maria siapa? Dengerin. Bantah Anda udah Kristen, kan agak Islam lagi. Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Siapa? Ya itulah Bapak Allah, Bapak itu yang turun ke rohnya ke dalam Yesus itu. Oke, jadi Tuhannya Bunda Maria bayi itu ya? Adakah manusia menuhankan manusia? Ya katanya anaknya Maria Tuhan, Pak. Tuhan ada di dalam dia rohnya. Iya, jadi Bunda Maria menuhankan roh anaknya. Anda di situ apa? Sebatas apa pemahaman Anda di situ? Saya Jadi mengatakan. apakah menurut Anda? Dengerin. Jangan menurut saya terus. Kalau menurut saya udah saya jawab tadi. Maksudku, Iya. menurut Anda, kalau ada sosok Saya manusia, nggak mau berpendapat menurut. Saya nggak mau Kalau berpendapat, Anda Pak. nggak mau Ini berpendapat- kenapa si Abdon dinaikin, turunin aja, nggak kalau pernah nggak- diskusi kalau Anda baik-baik ini nggak orang. mau berpendapat, harus Anda Gini, semua- Ropan. Halo, selamat sore. Ya. Menurut Anda, Pak Ropan ya, tadi kan Yo. udah setuju nih, Bunda Sore, Maria Bang, itu, sore. Bunda Maria menyusui Yesus di dalam diri bayi ada Tuhan. Oke, apakah Bunda Maria menuhankan bayi ini karena ada Tuhan dalam diri bayi, Pak?
Menuhankan Allah lah dia, Tuhan Allah. Tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Dia tahu itu. Saya tanya Pak, apakah Bunda Maria menuhankan anaknya karena di dalam diri anaknya ada Tuhan? Boleh saya bantu jawab? Bentar dulu Pak Ropan dulu bentar. Belum selesai. Nggak apa-apa dibantuin aja Bang. Nggak apa-apa dibantu jawab. Soalnya muter-muter pertanyaan ini. Ya kok muter-muter kan sederhana kok. Pusing. Ya sederhana. Anda saya kasih tahu Anda tidak paham kan begitu. Ya cuma nanya Pak, Bunda Maria menyusui manusia. Di dalam diri manusia ada Tuhan. Izin bentar. Biasanya orang yang nggak tahu itu dikasih tahu, ya paham lah. Mohon izin bentar boleh ya Kak Hos ya, mohon izin bentar. Bang Handi, kalau bertanya, tolong pertanyaannya jangan membuat lawan diskusi Anda menjadi bingung, menjadi pusing gitu loh. Bikin nyaman kok Bukan Pak. pusing sebenarnya. Cuman pertanyaannya bolak-balik di situ, udah dijawab, putar lagi. Yang saya mau tegaskan di sini bukan masalah Maria menyusui Yesus, bukan. Yang saya bantah ini Yesus bukan Tuhan. Ya udah. Sekarang pertanyaan sederhana Pak. Nah, waktu Bunda Maria, dengerin dulu. Kamu nggak dengar pertanyaan, makanya kau pusing-pusing. Coba dengar baik-baik dulu, sederhana, interaktif gitu ya. Waktu Bunda Maria menyusui anaknya, Tuhannya Bunda Maria yang mana? A, di dalam diri anaknya. B, yang ada di surga. Sederhana toh Pak? Gimana? Sekarang saya tanya. Kenapa balik nanya Pak? Bapak kok tidak kooperatif ini? Yang di diri anaknya sama yang di surga itu sama. Terus Anda mau jawab, mau bilang apa sekarang? Ya Bapak tinggal jawab saja. Berarti dua-duanya benar. Oke, jadi Bunda Maria, Tuhannya adalah anaknya, betul? Tadi yang Anda bilang yang di dalam anaknya. Macam mana ini? Aduh. Jadi Tuhannya, dengerin Pak, jadi Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya sendiri, betul? Kan Anda bilang tadi jawabannya yang di surga dan yang di dalam anaknya. Nah. Ya, tinggal jawab Pak, dua-duanya benar gitu. Jadi kenapa jawabannya jadi anaknya? Karena kan ada Tuhan. Pertanyaan Anda bingung sendiri jawabannya. Jadi ada Tuhan dalam diri anaknya, betul ya? Ada, Pak, ya? roh Allah ya. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya roh itulah roh Allah itu. Oh berarti Tuhannya Bunda Maria di dalam diri anaknya, betul? Iya roh Allah itu ya. Iya, jadi Tuhannya Bunda Maria roh anaknya gitu ya? Roh Allah yang ada di dalam Yesus. Iya roh anaknya. Ya, yang punya roh siapa sih? Yesus toh? Allah lah. Pokoknya yang Allah. Yang punya roh itu Yesus karena Yesus yang hidup. Iya, kan ya. Anda yang menyebutnya yang. Jadi sekarang Tuhannya Bunda Maria yang mana? Tadi susah amat sih jawabnya Pak. Anda yang nggak mau paham. Ya sekarang sekali lagi saya tanya, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Allah, yang di surga, Allah Bapa. Oh, berarti jadi tidak menuhankan anaknya? Iya, mana pernah dibilang di dalam Yesus sebagai manusia dimenuhankan? Berarti anaknya bukan Tuhan karena nggak dituhankan. Tapi ada roh Allah di dalamnya. Oh, apakah Bunda Maria menuhankan roh Tuhan di dalam diri anaknya? Boleh saya jawab Pak? Boleh. Maaf lah. Nggak paham ini. Siang di kelas ini nggak paham. Ganti dulu Bang Handi, ganti yang di atas nih biar tap layar guys, tap layar, jangan lupa love already, tap biar roomnya kuat, tap layar guys, tap layar, lanjut. Ulangi pertanyaannya Bang Handi. Ya gini Pak. Apa dulu ya? Saya udah lama tadi di atas ini. Saya udah. Yesus itu adalah Tuhan, itu saja. Iya udah Pak. Terima kasih ya. Iya kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhannya Bunda Maria anaknya Pak. Selesai Pak. Terserah Anda menilai itu apa. Saya sudah jawab tadi. Iya. Tuhan Bunda Maria siapa? Sebelum Anda kabur, Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Jadi pertanyaan sederhana sebelum Anda kabur. Nama Tuhannya Bunda Maria dan nama Tuhan Anda kabur. Udah kabur. Sulit tinggal emang Papa gitu. Gena. Ya silakan Tah. Papa Gena. Iya. Pertanyaannya tadi bagaimana? Coba ulangi. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Tuhannya saya sama dengan Tuhannya Maria. Iya.
mungkin seharusnya pertanyaannya begini, apakah manusia itu punya Tuhan gitu? Gini aja Pak, ya silakan Bapak bertanya atas jawab. Silakan Anda jawab pertanyaan Anda sendiri, silakan. Karena logiknya itu kan gitu, manusia pasti punya Tuhan kan? Jadi Bunda Maria nggak Manusia, punya. kita semua paham manusia semua punya Tuhan. Makanya saya tanya, apakah Tuhan Anda dengan Tuhannya Maria sama? Ya itu, makanya tadi pertanyaan saya, kalau Maria dengan saya adalah manusia berarti punya Tuhan kan? Ya, Tuhan Anda siapa namanya? Ya Yesus Kristus yang saya percaya. Ya, oke. Tuhannya Maria siapa namanya? Yesus Kristus. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Anda menuhankan anaknya Maria, betul? Karena sebelum dia menjadi manusia dia adalah Tuhan. Iya, saya ulang ya. Tuhan Anda Yesus. Bunda Maria menuhankan Yesus. Dengerin dulu Bang, ini sederhana kok dipersulit. Enggak, karena saya kasih pertanyaan yang sama Anda udah ngerti. Ya udah tinggalkan selesai Pak tadi. Anda selesai, bersama, dengerin. Anda dan Bunda Maria menuhankan namanya Yesus. Gitu. Dan Anda mengakui Yesus itu anaknya Maria. Jadi Anda menuhankan anaknya Maria, betul? Secara manusia dia adalah anak Maria, oke? Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Robiansa. Iya, anak Maria yang namanya Yesus ini kan Tuhan Anda. Ya, dengar dulu. Ya, Anda silakan. terlalu maksudnya memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal gitu. Jadi gini, kalau kita maksudnya mau tanya gitu, apakah Maria menuhankan Yesus? Kita harus tanya ke Marianya, bukan ke Bapak gitu. Karena gini, di saat waktu Maria menerima berita tentang dia akan hamil, apa yang dia lakukan seperti begitu? Dia memuji Tuhan seperti begitu. Dia tahu bahwa rencana Tuhan berlaku kepada dia. Makanya dia memuji bahwa Tuhan yang akan datang. Kalau kita bicara mengenai ini, orang Yahudi tahu tentang apa namanya itu doktrin Mesias ya. Mereka percaya itu sampai sekarang seperti begitu. Dan Maria mengerti itu. Makanya dia memuji Tuhan bahwa dia diperkenankan untuk mendapat apa ya anugerah itu. Jadi kalau kita mau bertanya itu bukan tanya Bapak, kita tanya Maria gitu. Dan Maria merespon itu bahwa ini adalah maksudnya rencana Tuhan yang terjadi. Seperti gitu. Ya, setelah Anda tanya Maria, Maria menjawab apa? Nama Tuhan Maria siapa kata Maria? Silakan jawab. Anda bisa melihat itu dalam Alkitab. Maria Ya tinggal Anda jawab. Setelah Anda Ya, pelajari baik, dengerin gantian Pak. Bapak panjang bicaranya, saya dengerin. Setelah tadi Anda mempelajari Bible, Anda udah nanya Maria. Ya saya minta dong pendapat Anda. Setelah Anda membaca nanya Maria, Maria mengakui Tuhannya namanya siapa? Kesimpulannya. Ya Yesus Kristus. Oke. Terus setelah Anda tanya, setelah Anda pelajari, anaknya Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Artinya Bunda Maria menuhankan Yesus anaknya sendiri, betul? Karena dia tahu anak yang Nggak usah karena dia, tinggal iya gitu loh, baru kita pindah topik. Supaya bisa Anda tahu. Saya udah tahu anaknya Maria ini Tuhan, namanya Yesus. Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus, anaknya sendiri. Saya udah tahu. Anda cuma nggak mau tahu, tapi pura-pura tahu. Sederhana kok ini Bapak. Kenapa dipersulit? Kooperatif dikit kenapa? Menghormati waktu. Gitu loh. Anda udah mempelajari, menanya Maria, anaknya Maria namanya Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Tinggal Anda kesimpulannya, Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus anaknya sendiri, termasuk Tuhan Anda. Tanda tangan clear, gitu loh. Kenapa dipersulit? Anda harus membedakan tuh gini, bedakan tuh gini. Yang sebagai anak itu adalah manusianya Yesus. Seperti begitu. Tapi sebelum Yesus itu menjadi manusia, dia sudah tahu bahwa ya namanya Tuhan. Tuhan itu bukan manusia, roh. Itu kita semua tahu itu. Jadi Anda tidak perlu tanya bahwa ya ketuhanan maksudnya itu Maria menuhankan anaknya Yesus itu. Sekali lagi biar Anda gak putar, Papa Gena, anaknya Maria Tuhan, Bang. Anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Tuhan itu fisik atau roh? Saya nanya, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Tanya itu ada jawabannya di situ. Yang pertanyaan saya ada jawabannya di situ. Tuhan itu kenapa lu ditanya? Tanya balik. Lah karena kita tahu bahwa Tuhan itu roh. Saya ini bikin nyaman Anda, kenapa Anda mempersulit diri sendiri? Karena Anda tidak mengerti. Ya makanya saya tanya, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia?
Ya saya sudah bilang tadi Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan, Kan tahu Tuhannya bahwa Bunda Tuhan Maria itu anaknya roh. udah. Kita tahu Tuhan itu roh. Berarti kalau yang dia menganggap itu anaknya adalah kemanusiaan Yesus. Ya udah, ya ini lanjut. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Yesus. Oke, jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Secara manusia dia adalah anak Maria. Tapi Ya, tadi kan saya bilang sebelum dia menjadi manusia, dia itu adalah roh. Makanya tadi kan kita yang Anda tadi bilang Yesus mengatakan dia dan Bapa satu. Sebenarnya tadi saya mau jawab gini, Anda bisa kembali ke Alkitab. Kenapa lari kemana-mana sih, Bang? Itu tidak, itu kan tadi ditanyakan. Karena Yesus itu untuk supaya Anda mengerti. Yesus bilang gini. Saya udah ngerti, Bang, dari tadi. Bapak aja yang nggak mau mempersingkat. Saya ngerti kok. Saya nggak mau berdebat dengan Anda semua. Karena anaknya gini, Maria itu adalah Tuhan. Mengatakan gini. Tuhannya Bunda Maria anaknya. Dia adalah yang satu. menciptakan Bunda Maria anaknya. Orang gitu loh. Israel itu mau lempari dia. Kenapa dengan batu? bawa-bawa lagi orang lain? Ini Karena antara Maria dan anak. Mereka Gitu loh. dia menghujat Allah karena dia menyamakan. Kenapa lari kemana-mana ke penghujatan? Loh, biar supaya Anda mengerti bahwa dia itu siapa gitu. Papa, yang menciptakan Maria siapa? Ya tadi saya sudah bilang Yesus. Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Nah ini kan makanya Anda gabungkan Nah, dua itu hal. bingung sendiri. Ya, Yesus tadi kan saya sudah bilang Yesus sebelum dia menjadi manusia dia adalah Allah. Oke. Dia adalah Tuhan. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau Anda bilang begini, Ya Maria udah begini aja deh, daripada sulit kamu bertanya sendiri. Gini aja Papa, kamu bertanya sendiri baru kau jawab sendiri, coba. Kau bertanya sendiri baru kau jawab sendiri biar kamu nyaman. Silakan. Teman-teman izin 10 menit ya. Coba kau bertanya sendiri baru kau jawab sendiri, Bro. Biar nyaman. Anda yang bertanya karena Anda tidak mengerti. Jadi seharusnya Anda yang bertanya. Oke, kalau begitu saya bertanya ya. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Tadi saya sudah bilang Alkitab mengatakan jelas bahwa Yesus Kristus. Yesus. Oke, cukup Yesus. Kalau ditanya nama tinggal satu nama, jangan dikasih penjelasan kecuali saya minta kan gitu. Baik. Jadi yang menciptakan Maria Tuhan itu namanya Yesus. Sekarang pertanyaan kedua, nama anaknya Maria siapa? Secara manusia Yesus. Yesus. Artinya anaknya Maria menciptakan Maria, betul? Bukannya tadi sudah jelas, Pak? Gimana Tadi kan sih saya kamu? bilang mana? Ya tinggal Anda iyakan, selesai. Kenapa Anda mempersulit diri sendiri sih? Anda yang mempersulit. Oke, lebih untuk supaya singkatnya saya jawab ya. Ya iya gitu dong, selesai toh. Anda yang mempersulit karena nggak mau jujur menjawab sesuai argumentasi Anda sendiri gitu. Tapi itu yang saya bilang, pemahaman Anda salah. Loh saya nggak memahami kok, saya bertanya ke Anda kok. Lah makanya saya jelaskan. Ya saya nggak minta dijelaskan, cuman gini ya Pak ya. Anda bertanya ya juga saya untuk menjelaskan ke Anda. Karena Anda Kecuali pertanyaan coba terangkan. Nah, Anda terangkan tuh. Coba jelaskan. Ini cuma minta nama, Pak. Saya cuma butuh nama. Ini berarti Anda mau bertanya tapi Anda nggak mau jawabannya. Atau kalau Anda mau membuat terangkan gini ya, caranya pertanyaannya kalau Anda mau menerangkan, dengarkan baik-baik. Coba jelaskan bagaimana masuk akalnya kalau anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba Anda jelaskan dan terangkan 60 hari 60 malam kami dengerin. Itu baru Anda terangkan, silakan. Anda kan bertanya. Jadi ya ini saya udah bertanya, saya ulang lagi nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Coba Anda jelaskan dan terangkan bagaimana prosesnya anak kandung menciptakan ibu kandung. Silakan terangkan. Pertanyaan Anda itu salah. Gini, bukannya dijawab, pertanyaan disalahkan. Enggak, karena Anda kalau salah jawaban, tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Itu dulu ditempatkan di situ. Ya, kalau begitu coba Anda betulkan pertanyaan saya. Dengerin. Coba Anda betulkan pertanyaan saya, kemudian Anda jawab sendiri. Silakan. Iya, kalau Anda
tadi bertanya bagaimana anak kandung. Iya, coba betulkan pertanyaan saya. Anda jawab sendiri, silakan. Seharusnya Anda tanya bagaimana bisa Yesus Kristus itu dia menjadi anak Maria, sedangkan dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, silakan jawab pertanyaan Anda sendiri. Silakan dijawab. Itu kan pertanyaan yang seharusnya logis seperti gitu. Ya udah, silakan dijawab pertanyaan logis Anda. Silakan. Lah, kalau tadi pertanyaannya begitu, ya jelas Yesus yang menciptakan Maria, karena sebelum dia menjadi manusia itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab. Sebelum dia menjadi manusia, dia ada di dalam Allah itu. Makanya dia di dalam Alkitab tadi yang disinggung, dia ada dan Bapa satu seperti itu. Karena kita menjelaskan bahwa firman Allah itu ada di dalam Allah, dan bagaimana Allah bekerja untuk menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Firman itu yang keluar dan bekerja. Roh itu memberikan hidup. Jadi kalau sebenarnya firman itu yang bekerja untuk menciptakan segala sesuatu termasuk Maria, apa yang salah di situ? Sudah? Terima kasih. Anda sudah membetulkan pertanyaan saya, kemudian Anda jawab sendiri. Saya nggak mau menyalahkan kok. Siapa yang menyalahkan Anda? Gitu loh ya. Jadi Anda gantian bicara lah. Kan Anda udah bicara. Tapi Anda ya, Anda lagi ya. Gitu. Kenapa Anda yang bicara terus? Pertama, saya nggak membantah Anda. Anda sudah happy, Anda sudah nyaman. Saya nggak menyalahkan Anda. Kenapa Anda lagi mau membetulkan? Sedangkan Anda udah menjelaskan gitu. Ya, oke. Kalau sekarang gantian bicara, boleh nggak? Gitu. Assalamualaikum, Papa Genda. Papa Genda. Gini, kalau mau dengerin atau masuk, ibaratnya ada yang bicara, Papa Genda dengar. Udah tuh biar ada IQ itu biar jalan atau otak itu biar nyambung gitu loh. Kalau Papa Genda dikit-dikit bertanya terus jawabnya plastik, udah tuh balik ke geling, itu ntar yang nonton tuh bilangnya pengetahuan Bapak sama bahasa Indonesianya 0 atau 1 lah, ntar dinilai orang gitu loh. Cukup ya Pak. Jadi kembali ya Pak ya. Bapak Gena tadi sudah membetulkan pertanyaan saya, kemudian dia jawab sendiri. Saya tidak salah, saya dengerin gitu loh. Dan saya tidak mau membantah Anda. Itu kan iman kamu, biarlah netizen yang menilai. Kan gitu Bapak Gena. Ya, sekarang kita lanjut. Kalau argumentasi Anda demikian, kesimpulannya yang saya dengar dari Anda bahwa Yesus ini adalah anaknya Maria yang menciptakan Maria, kemudian Maria menuhankan anaknya namanya Yesus. Setuju atau tidak setuju Bapak Gena? Silakan. Gini, saya bantu jawab ya. Ini nggak ditanya setuju atau tidak setuju, baru dijelaskan. Saya nggak nanya Anda kok. Karena pertanyaan Anda salah gitu. Oke, kalau begitu dibetulkan lagi pertanyaan saya, baru Anda jawab sendiri. Silakan. Iya, karena maksudnya apa yang Anda tanyakan itu dari pemahaman Anda. Sekarang kalau pemahaman Anda salah, bagaimana maksudnya itu pertanyaan itu akan benar? Itu kan logika simpel. Kalau Anda tidak paham, bagaimana Anda akan bertanya dengan benar? Gitu. Kalau gitu silakan betulkan lagi pertanyaan saya, baru Anda yang jawab biar nyaman. Silakan. Iya. Kita sekolah pun juga akan sama seperti begitu. Kita menanyakan sesuatu, guru ya akan... udah langsung aja ke poinnya Pak. Betulkan pertanyaan saya yang salah, kemudian Anda jawab sendiri. Silakan. Iya, begini. Karena kenapa pertanyaannya itu salah? Karena begini, jawabannya jelas. Maria tahu siapa Tuhannya, seperti begitu. Sebelum dia mengandung Yesus Kristus, dia tahu siapa Tuhannya, seperti begitu. Kalau kita sebut aja lah orang ya Israel tahu bahwa Yahweh itu adalah Allah mereka, yang mereka tahu seperti itu. Dan di saat waktu Tuhan itu datang melalui malaikat menyampaikan berita itu, dia tahu bahwa Tuhan yang sedang untuk mengerjakan sesuatu di dalam dirinya. Jadi kalau di saat waktu Maria menerima berita itu, dia sudah tahu bahwa siapa tuannya. Dan di saat waktu dia menerima berita itu dan dia mengandung, dia tahu pribadi siapa yang ada, seperti itu. Dia tahu bahwa Tuhannya itu yang datang untuk di dalam dirinya untuk menjadi manusia.
Jadi Maria sebelum mengandung Yesus, dia sudah tahu siapa tuannya, seperti begitu. Itu jawaban yang menurut saya itu bisa membantu lah untuk Anda paham seperti begitu. Jadi kalau siapa dia apakah dia menuhankan Yesus? Ya karena dia tahu sebelumnya siapa Tuhannya. Jadi makanya waktu di saat dia menerima berita itu, dia langsung memuji Tuhan bahwa Tuhan menganugerahkan dia itu suatu, maksudnya itu karunia yang dia bisa menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu. Makanya saya tadi bilang, coba tanya respon Maria, apakah dia menuhankan Yesus? Dia tahu siapa pribadi yang datang kepada dia, yang dia kandung, seperti itu. Gitu. Maksudnya dari Hadik Cal itu kalau setuju bilang setuju, tidak bilang tidak gitu loh. Atau Pak dipurnakan Gena, lagi. Bapak Gena, Anda sudah berbicara panjang. Anda sudah berbicara panjang. Kesimpulan Anda atas penjelasan Anda yang panjang ini, Tuhannya Bunda Maria, siapa nama Tuhan Maria? Silakan. Yesus Kristus. Ya udah. Udah selesai itu. Artinya Bunda Maria menuhankan Yesus. Kenapa dipersulit dari tadi, Pak? Biar Anda mengerti. Enggak usah dikasih mengerti saya udah ngerti, Pak. Bapak ngomong bahasa Indonesia kok. Kalau Anda Gitu loh. ngerti, Anda tidak mungkin bertanya. Ya, sekarang kita lanjut. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, tuannya Bunda Maria yang mana? Bagaimana? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, tuannya Bunda Maria yang dalam kandungan atau yang ada di surga? Kalau kita sebut Tuhan berarti satu kan? Iya. Yesus itu Tuhan bukan? Anda Tuhan, jawab kan? aja, Pak. Ya, Yesus dengerin Tuhan. sederhana pertanyaannya kok Tuhan, ya, diputer saya ngerti, gitu saya loh. ngerti. Oke, dengar. Apa saya ulang lagi Yesus pertanyaannya Tuhan, bahasa Indonesia? Saya Bapa ulang ya. di surga, Diam Bapa dulu, di diam surga, dulu, saya ulang. Diam dulu, saya ulang. Ya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus 9 bulan, Tuhannya Bunda Maria A dalam kandungan, B yang ada di surga, C dua-duanya benar. Yang mana, Pak? Saya tambahkan. Ya, tambahkan, Bapa, silakan. Firman, Roh Kudus adalah Tuhan. Seperti begitu. Karena seperti yang ada di dalam Alkitab menjelaskan bahwa tanpa Roh Tuhan itu tidak mungkin hidup. Jadi bukan hanya ada Bapa, Allah, tapi harus ada Roh Kudus juga untuk memberikan hidup. Seperti itu. Saya ulang ya, Pak, pertanyaannya ya. Kayaknya nggak nyambung deh bahasa Indonesianya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus 9 bulan, siapakah tuannya Bunda Maria? A. Dalam kandungannya, B. Di surga, C. Dua-duanya benar. Silakan. Ketiga pribadi itu. Oke, jadi termasuk Bunda Maria menuhankan kandungannya, betul? Enggak, Maria bagaimana bisa mengandung Tuhan? Tuhan itu roh, tapi manusia yang dia kandung. Itu kan sih. Oke, apakah di dalam diri manusia, dengerin dulu Bang, apakah di dalam diri manusia Yesus dalam kandungan ini ada roh atau hanya mayat saja? Saya ngerti pertanyaan Anda, tapi begini. Ada beda antara roh yang manusia itu yang untuk hidup dengan roh yang menghidupkan. Atau saya permudah ya Bapak ya? Roh Tuhan. Atau saya bisa Kak saya permudah lagi Pak, biar bahasa Indonesia yang jelas. Saya ngerti bahasa Anda, tapi Oke, beda silakan. antara roh manusia yang kita pakai hidup dengan roh yang menghidupkan. Roh Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan. Roh kita adalah roh yang diberikan untuk hidup. Jadi jangan Anda samakan antara roh Yesus yang ada di dalam diri Yesus itu dengan manusia pada umumnya. Karena dengan jelas dikatakan di Siapa situ. yang menyamakan Pak? Saya nggak pernah membahas orang lain kecuali Yesus aja Pak. Karena kan pasti nanti saya nggak pernah menjelaskan bagaimana roh orang tua Anda. Enggak, saya bawa orang tua Anda di sini kok. Tersirat. Pertanyaannya sederhana, makanya diulang dulu. Makanya saya sudah jelaskan tadi. Diulang dulu, disederhanakan biar paham. Saya paham. Oke, dengarkan baik-baik.
Apakah di dalam kandungan Bunda Maria itu, di dalam diri anaknya, di dalam kandungan Yesus itu ada jasmani dan rohani? Betul atau betul? Ada roh Allah yang ada di dalam. Oke, baik. Pertanyaan Bukan selanjutnya. roh manusia. Ya udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung, A, di dalam kandungannya, B, di surga, C, dua-duanya benar. Silakan. Saya jawab lebih detail ya. Ada di sorga, ada di bumi, seperti begitu. Jadi Bunda Maria menuhankan kandungannya, betul? Karena kalau kita tahu, contohnya gini, kalau kita bilang roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan 1000 orang percaya. Contohnya, apakah Tuhan itu ada 1000? Tidak. Tuhan hanya satu, tapi dia menyertai 1000 orang percaya seperti begitu. Di 1000 tempat yang berbeda. Sekarang pertanyaan, apa ada 1000 Tuhan? Satu kan? Nah sekarang kalau seandainya roh itu Tuhan, dia adalah roh, dia ada di sorga dan dia ada di bumi. Apakah itu salah? Dia Tuhan kok. Dia tidak ada terbendung di Terus dalam apa ruang. hubungannya dengan pertanyaan saya, Pak? Loh karena itu makanya tadi saya bilang kalau ada bilang Tuhan, ya itu Yesus Kristus itu dia adalah Tuhan walaupun dia di dalam kandungan, manusianya yang dalam kandungan. Tapi roh Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Allah juga ya roh yang sama itu yang keluar dari Bapa ada di sorga. Apakah atau saya permudah, Pak ya? Apakah Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Sudah terjawab itu. Ya ini loh Bapak, biar Pak. Apakah Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? A iya, B tidak. Bagaimana? Saya ulang. Apakah isi kandungan Bunda Maria itu yang menciptakan Bunda Maria? A iya, B tidak. Isi kandungannya manusianya dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi roh yang ada di dalam diri Yesus Kristus sudah menjadikan segala sesuatu. Oke, baik. Kalau Kalau begitu saya bikin nyaman. Kalau gitu saya bikin nyaman. Saya bikin nyaman sesuai argumentasi Anda. Apakah roh di dalam diri Yesus waktu berada dalam kandungan Maria itu yang menciptakan Maria? Betul atau betul? Ya benar. Oke. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul? Rohnya itu yang iya, roh itu kan terkandung oleh Maria. Iya, tapi bukan terkandung secara manusia. Anda pasti sudah di tahu dalam itu. diri manusianya Yesus, Bapak. Yes. Manusianya itu di dalam diri, di dalam Maria. Atau tapi saya permudah lagi, saya permudah. Anda harus tahu roh Allah itu tidak terbendung di dalam diri, dalam kapasitas yang maksudnya ruang yang terbatas. Manusianya Yesus yang terbatas. Tapi roh itu tidak terbatas. Itu sudah harusnya Anda tidak boleh bertanya lagi. Itu logika umum. Orang sudah tahu bahwa Tuhan itu roh dan roh itu tidak terbatas oleh ruang. Oke, baik. Waktu roh Tuhan yang menciptakan Maria terkandung oleh Bunda Maria 9 bulan, apakah roh Tuhan di dalam diri Yesus itu dalam kandungan terbatas atau tidak? Dengerin dulu baru Anda jawab. Dagingnya itu yang terkandung. Pertanyaan Anda salah. Daging manusianya itu yang terkandung. Karena tidak mungkin manusia itu mengandung roh. Di dalam diri manusia yang terkandung, apakah ada roh di dalam diri manusianya Yesus terkandung? Ada atau tidak? Sudah jelaskan di Alkitab sudah dibilang di Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya udah, artinya Bunda Maria mengandung Yesus terdiri dari jasmani dan rohani, betul? Oh iya. Oke. Pertanyaan sekarang, apakah roh Tuhan di dalam diri Yesus dalam kandungan ini terbatas atau tidak? Dia tidak terbatas. Roh Tuhan tidak pernah terbatas. Apakah di dalam kandungan Bunda Maria itu terbatas atau tidak? Manusianya terbatas, dagingnya. Rohnya tidak pernah terbatas. Rohnya tidak pernah terbatas. Oke. Sekira-kiranya bagaimana sih luas kandungan kok bisa nggak terbatas? Bukan terbatas dalam kapasitas ruang. Makanya tadi kita bilang. Dia di dalam ruang kandungan, coy. Manusianya yang terbatas. Kita sudah di dalam diri manusia ada roh. Iya, itu yang tadi saya bilang. Oke, apakah terbatas dalam kandungan? Antara daging, sekarang logiknya tuh begini, kita bedakan antara manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia itu terbatas, Tuhan itu tidak terbatas, seperti begitu. Sebentar izin dulu Pak.
Dek, tolong beliin dulu bodrek atau mak nyamuk lingkar di luar di warung. Bilang aja Bang Andi yang minta, ntar dibayar. Bodrek Selamat satu. sore semuanya. Obrolan Lingkar. gantian Bang Handi. Pak Esti ada yang masuk, direspon dulu. Saya mau minum obat nyamuk. Lanjut. Oke, selamat sore. Oke. Sore. Aku bertanya Jangan lupa gantian lah. tap layar. Ya, ganti-gantian lah. Selamat sore semuanya ya. Sore, Aku boleh tap layar guys, bertanya tap layar. Oke. Aku boleh bertanya nggak? Nyambungin yang tadi aja Bang, nyambungin dulu. Iya, tadi udah bosan lah. Itu aja pertanyaan mutar-mutar. Oh, udah yang bosan, oke. Iyalah. Tadi mutar-mutar udah gitu-gitu pertanyaannya Muter-muter karena nggak mau jawab jujur, Pak. Iya, makanya gini, kita ganti aku bertanya, kan Ntar dulu ganti-gantian. kelarin biar dulu lebih- sama si Papa dulu. Anda bertanya nanti. Saya kelarin dulu sama Udah. si Papa ya. Jangan Jadi Anda gini. menolong teman Anda dengan cara mindahin topik. Gini. Itu Tadi udah topiknya. dijawab. Topiknya Gini, Yesus bro. Tuhan atau bukan. Lu jangan ngatur di sini. Gini Andi, saya Ini jelasin. topiknya di sini. Saya kecilin volume, saya ngomong sendiri. Ini topiknya ini adalah Yesus Tuhan atau bukan, gitu ya. Sekarang si Bapak Gena ini sedang menikmati kopi manis, begitu. Jadi Menurut gini, saya dia, jelasin. Tuhannya di dalam kandungan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sedangkan Iya, kita iya, semua jadi- manusia kalau pakai akal di dalam kandungan itu sempit, gitu ya. Iya. Artinya Oke, jadi yang menciptakan Bunda Maria ini ada roh di dalam diri manusianya Yesus yang dikandung sangat terbatas Iya. di dalam kandungan gitu sempit, Gini ya, terbatas Andi. ruang dan waktu. Iya. Kandungan itu Iya, ruangnya sangat sempit Iya, begitu. Nah, Iya, kenapa Papa Gena makanya mengatakan Tuhannya di dalam kandungan ini tidak terbatas gitu, Papa Gena. Jadi kamu jangan ikut Iya, campur iya. dulu. Kalau temanmu udah kelenger kayak gini, lu jangan selamatin temanmu gitu loh. Lu diam dulu. Saya belum kelar sama Ya, Bapak Gena gitu loh. mungkin Silakan gini, Bapak Gena. Ada yang tidak paham gitu. Sekarang saya kasih pertanyaan nih, biar Anda paham sedikit. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan seperti itu, firman Allah. Sekarang gini, kalau di saat firman Allah itu menjadi manusia yang keluar dari diri Allah, apakah firman itu menjadi hilang dari Allah seperti begitu? Nah, logiknya tuh gini, berarti seperti yang tadi Anda katakan, terbatas di dalam kandungan kan? Dan firman Allah keluar dari Allah, berarti Allah tidak ada firman. Tapi tadi Anda mengatakan begini, waktu pembaptisan Yesus ada Allah berfirman. Sekarang kita ambil implikasi dari situ. Berarti firman yang keluar itu dia itu bukan hanya ada yang ada di dalam Yesus Kristus, tapi firman itu masih tetap ada di dalam Allah. Nah, karena firman Tuhan di dalam Yohanes jelas bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu dia ada di bumi dan dia ada di sorga. Makanya tadi saya bilang roh Allah yang ada roh itu adalah roh itu ada di mana-mana. Waktu dia keluar dari Allah, dia tidak terbatas karena dia akan tetap ada bersama dengan Bapa. Firman itu dia keluar, dia menjadi manusia, tapi Allah di sorga tetap bisa berfirman. Sekarang logikanya kan begitu. Loh, kok firman keluar dari Allah? Apakah firman itu hilang? Tidak, dia masih ada. Menurut Anda arti firman apa sih, Bro? Firman itu apa? Menurut Alkitab, firman itu bukan hanya perkataan Allah saja, tapi firman itu adalah bagaimana Allah mengerjakan segala sesuatu. Jadi firman itu yang melakukan kehendak Allah. Jadi dia menciptakan segala sesuatu. Makanya tadi Anda disebut dia tidak bisa. Yesus Kenapa tidak panjang bisa sekali berbuat Bro segala penjelasannya? sesuatu. Sederhana kok diputar gitu. Firman itu menurut Anda apa? Diputuskan dulu. Firman bisa itu adalah perkataan, bisa itu adalah cara Allah untuk mengerjakan apa yang dia kehendaki. Seperti baik. Apakah Yesus adalah firman? Bang Andi, saya boleh sampai? Ntar dulu Bang, saya belum selesai. Yang dicampur dulu. Gak apa-apa. Itu kalau istilahnya dia jawab nyambung, tidak masalah kan seperti begitu. Jadi menurut Anda firman itu perkataan, betul? Seperti yang tadi saya bilang, ada dua baik. kan. Itu yang berfirman siapa? Yang berfirman? Ya. Allah. Oke. Yesusnya mana? Yesusnya firman itu. Oh, jadi Bapak di surga beryesus.
Yesus, Allah Bapa beryesus. Iya, betul. Itu pertanyaan apa itu? Katanya tadi firman itu adalah Yesus. Gimana sih kamu ini? Yesus itu adalah manusianya. Yesus itu adalah manusianya. Jadi tidak mungkin Allah beryesus. Di saat jadi manusia itu bernamanya Yesus. Oke, jadi Tapi sebelum jadi dia udah menjadi stop. Yesus, Oke. dia adalah firman. Jadi Oke, pertanyaan jadi Anda, dengerin. dari Yesus Ya itu salah. gantian. Jadi Bapak berfirman jadi Yesus, betul? Iyalah. Ya. Jadi Bukan Bapak berfirman, beryesus. dengerin Yesus ganti. itu adalah- Kamu ini kalau orang ngomong, kamu nggak denger, makanya selalu nggak nyambung. Salah pertanyaan Anda. Masa beryesus? Yesus itu manusianya. Dia adalah firman. Iya, makanya saya robah. Dengerin bisa dulu beryesus. gitu loh. Jadi Bapak berfirman, kemudian Yesus jadi. Betul apa betul? Anda ini dulu sekolah gimana sih? Dulu kalau bertanya ke guru nih, guru mau jelasan kok. Kamu mau protes guru lagi. Oke, sekarang begini, yang berfirman siapa? Lah, itu yang tadi saya bilang. Sudah jelas, tadi saya sudah jawab kok. Siapa yang Allah, kan? berfirman? Oke. Allah, kan? Bapak yang berfirman, begitu ya? Firman itu kata-kata. Betul? Saya lanjut. Nah, sekarang waktu Bapak berfirman, apakah Yesus sudah jadi atau belum? Yesus secara manusianya belum jadi. Belum jadi. Artinya, waktu Bapak di surga berfirman, Yesus belum ada, betul? Yes, kemanusiaan Yesus belum ada kan? Belum ada. Kapan adanya manusianya Yesus? Setelah apa? Prosesnya bagaimana? Silakan. Dalam sejarah kan kita bisa tahu bahwa Yesus 2000 tahun lalu baru menjadi manusia kan? Seperti begitu. Saya ulang ya. Waktu di Bapak di surga berfirman, Yesus belum ada. Pertanyaan selanjutnya, kapan Yesus ada? Silakan. Yesus itu adalah kemanusiaannya. Firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah itu sebelum segala sesuatu ada. Jadi firman itu yang ada. Nah, Yesus itu adalah Yesus manusianya yang masuk di dalam sejarah. Jadi kalau pertanyaan Anda, Yesus itu belum ada, memang belum ada, kemanusiaannya kan belum ada, tapi dia punya entitas jadi firman yang bersama-sama dengan Allah kan sudah ada. Kurang jelas. Saya ulang ya. Firman itu kata-katanya Bapak. Bapak berkata, Bapak berfirman. Saat Bapak di surga berfirman, Yesus belum ada. Kemanusiaannya belum ada. Dengerin dulu. Gantian bicara. Bukan firmannya yang belum ada. Kemanusiaannya. Ini orang ini ya bicara, dia sendiri tidak ngerti apa pembicaranya gitu loh. Dengerin, makanya dengarkan orang bicara. Anda bicara saya dengerin loh. Anda yang tidak ngerti, saya sudah Iya, jelaskan. makanya dengarkan saya dulu bicara gantian. Boleh gantian? Mengerti kok apa yang saya katakan. Iya, makanya dengarkan orang bicara. Gantian bicara. Waktu Bapak di surga berfirman, Yesus itu belum ada. Semua orang mendengarkan tadi. Gitu ya. Firman itu kata-kata yang keluar dari Bapak. Pertanyaan sederhana. Kapan Yesus ada? Silakan. Yesus ada manusianya 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelum Yesus itu yang adalah firman sudah ada. Sebelum adanya waktu, dia di luar waktu. Firman itu bersama-sama Allah. Gitu. Ini Anda tadi mengatakan firman itu kata-kata dari Bapak. Waktu Bapak berfirman, Yesus belum ada. Kenapa Anda lagi mengatakan Yesus itu adalah firman? Dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesus adalah firman? Anda menyamakan dua hal yang berbeda. Kita sudah tahu. Anda yang mencampurkan antara minyak dan air. Tidak, Anda yang salah. Gini, tadi kan saya sudah bilang. Coba diulang lagi deh, kemakan omongan sendiri nih di sini. Ini kemakan omongan nih. Enggak. Yesus yang adalah manusia, apakah dia bersama-sama dengan Allah dulu? Kan tidak. Allah dengan manusia itu berbeda. Jadi apa yang ada dalam diri Allah itu yang dalam diri Allah itu adalah firman-Nya. Itu yang bersama-sama dengan Allah. Sedangkan Yesus yang manusia itu kan belum ada.
Tapi dia yang menjadi manusia yang ada dalam diri Yesus sudah ada, firman-Nya itu sudah ada bersama-sama Allah. Sebelum ada waktu dan sebelum ada penciptaan segala Diam dulu Bang Jaki, saya belum kelar ini. Izin turun dulu host, kalau nggak bisa bicara ya Ya udah turun aja, kalau mau turun nggak apa-apa. Enggak. Biar Bang Jack tambah aja. Ya begini ya, nggak bisa dilebarin, jangan. Saya kalau diskusi itu satu lawan satu. Satu lawan satu kalau diskusi gini ya. Menurut Papa Gena, gantian Papa Gena lu panjang ngomong loh. Giliran saya lagi. Tetap salah. Lu panjang bicara, saya dulu yang bicara, gantian. Kita lihat perspektifnya. Gantian dong. Izin turun dulu ya. Izin turun dulu host ya. Oke, terima kasih silakan. semuanya. Jadi gini Papa Gena, lu jangan kabur sama gua. Gini Papa Gena ya. Dengerin gantian. Gantian bicara. Kamu udah panjang, saya lagi dong. Silakan. Oke. Dari awal tadi Anda belum menyebut nama Yesus. Bapak berfirman. Firman itu kata-kata Bapak yang keluar dari mulut Bapak. Yesus belum ada di situ. Oke? Sekali lagi saya ulang. Bapak berfirman, Yesus belum ada. Firman itu kata-kata. Sederhana pertanyaannya. Waktu Bapak berfirman, Yesus ada di mana? Silakan. Jawab. Yesus di mana? Ini yang Anda tanya ini apa? Firman atau Yesusnya? Saya ulang bahasa Indonesianya ya. Bapak berfirman. Firman itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Bapak. Pertanyaan saya, waktu Bapak berfirman, apakah Yesus sudah ada atau belum ada? A, ada, B, belum ada. Yesus itu kata-kata atau manusia? Ini netizen di bawah ini terhibur loh. Ini implikasi dari pertanyaan. Ini netizen di bawah terhibur loh. Atau manusia. Ini netizen di bawah terhibur loh dengan kata-kata Anda itu. Karena begini, Anda masa bilang begini, dia firman terus hubungkan dengan Yesus. Yesus itu perkataan atau dia adalah manusia? Saya ulang ya, Bro, saya ulang bahasa Indonesianya ya. Saya sudah ngerti, pertanyaan Anda salah. Saya ulang. Dengarin dulu. Firman itu manusia atau kata-kata? Jawab. Lah, Anda bertanya lagi dari pertanyaan saya. Jawab. Nggak bisa jawab. Saya bicara ya, Anda diam. Bukan. Saya ulang kembali. Saya bicara, Anda juga bicara. Giliran saya suruh bicara, Anda diam gitu loh. Nah, dengerin. Jangan bareng bicaranya. Pasti nggak denger. Pasang kuping baik-baik, dengarkan orang bicara supaya paham. Bapak berfirman. Firman itu kata-kata dari Bapak yang keluar dari mulut Bapak. Firman itu kata-kata. Baik. Pertanyaan saya, waktu Bapak berfirman, apakah Yesus sudah ada? A, ada, B, belum ada? Jawab. Jawabannya B. Belum ada. Pinter. Waktu Bapak berfirman, Yesus belum ada. Kapan Yesus ada? A, setelah dilahirkan. B, tidak tahu. Jawab. Setelah dilahirkan, Anda sudah tahu. Baik, pinter. Kalau Bapak berfirman, Yesus belum ada, nanti setelah dilahirkan, apa hubungannya antara Bapak dan Yesus yang dilahirkan di bumi? A, Yesus utusan. B, tidak tahu. C, Anda tidak tahu. Tidak tahu. Bukan A, B, C, Anda tidak tahu. Kalau begitu silakan Anda kasih tahu saya. Apa hubungannya Bapak di surga dengan Yesus yang ada di bumi waktu dilahirkan Bunda Maria? Silakan. Sekarang gini, saya jelaskan ya. Yesus, tadi saya sudah jelaskan ulang-ulang loh. Sebenarnya sampai saya bosan jelaskan ini. Yesus itu adalah kemanusiaannya. Contoh gitu. Sebelum Yesus, maksudnya kemanusiaan Yesus ada, dia sudah ada. Ya, dia sudah ada itu apa? Dia adalah firman itu, firman Allah. Itu tadi saya sudah bilang ulang-ulang. Jadi waktu Yesus yang manusianya itu, dia baru lahir dan dia hidup dalam sejarah 2000 tahun lalu, memang belum ada kemanusiaannya.
Tapi firman, entitas Yesus yang yang awalnya adalah firman, itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah Yesus di mana begitu, kan tadi sudah bilang sebelum dia menjadi manusia dia adalah firman yang bersama-sama. Nanti di saat waktu dia 2000 tahun dia berinkarnasi menjadi manusia, baru kemanusiaan Yesus itu ada. Firman, jadi bedakan antara firman dengan Yesus yang adalah manusia. Seperti begitu. Oke, sudah ya, panjang banget. Saya hormati Anda berbicara loh ya. Saya runut lagi teman-teman, ini edukasi ya. Ini sebenarnya sudah ada kemajuan sedikit terbuka akal Anda di sini. Waktu Bapak berfirman di surga, firman itu kata-kata, firman itu kata-kata yang ingin mencapai, menciptakan sesuatu. Kata-kata itu adalah firman dari mulut Bapak di surga. Waktu Bapak di surga berfirman, Yesus belum ada. Artinya, Yesus ini kehendak Bapa berfirman agar Bunda Maria mengandung, dilahirkanlah Yesus. Menurut Anda, apakah Yesus itu ciptaan atau Yesus tidak diciptakan? Silakan. Proses penciptaan itu aja diciptakan itu dari awal ya. Kita adalah buah dari ciptaan itu ya, seperti begitu. Jadi kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu dia prosesnya beda daripada yang manusia pada umumnya ya. Karena manusia pada umumnya itu memerlukan sel sperma. Yesus tidak seperti begitu. Jadi ya manusianya itu maksudnya dari Roh Kudus seperti begitu. Jadi manusianya itu ya, tapi bukan keilahiannya itu yang diciptakan seperti begitu. Itu bisa dibedakan. Jawab aja bro, apakah Yesus diciptakan atau tidak? Saya tadi jawab kemanusiaannya. Tinggal dijawab diciptakan atau tidak? Kemanusiaannya harus dibedakan, bukan keilahiannya, kemanusiaannya. Oke, baik. Jadi kemanusiaan Yesus diciptakan ya? Yes. Baik. Siapa yang menciptakan kemanusiaan Yesus? Allah kan. Dia bisa maksudnya melakukan segala hal kan. Oke. Jadi Bapak di surga itulah yang menciptakan kemanusiaan Yesus, betul? Semuanya bekerja. Kalau kita bilang itu semua bekerja. Allah itu kan kalau kita lihat prinsipnya Kristen. Sederhana kan, pertanyaannya kenapa diputar bro? Anda udah mulai tadi kooperatif, sekarang nggak mulai kooperatif lagi nih. Apakah betul? Bapak tadi dengerin dulu pertanyaannya, sederhana kok. Apakah betul Bapak yang di surga ini tadi yang berfirman itulah yang menciptakan kemanusiaan Yesus? Betul apa betul? Itu yang saya mau jelaskan ke Anda. Betul atau betul? Bukan hanya Bapak saja, karena semuanya bekerja bersama. Di saat waktu Bapak berfirman, firman itu bekerja, roh itu memberikan kehidupan. Jadi bukan hanya Bapak saja, tapi ketiga pribadi itu melakukan pekerjaan bersama-sama. Itu jawaban yang lebih tepat dari pertanyaan Anda. Jadi bukan hanya Bapak saja, tapi semua bekerja. Karena Allah tidak bisa tanpa firman, dan Allah tidak bisa tanpa roh. Ya ulang ya. Bro, waktu Bapak berfirman itu Bapak sendiri atau vokal grup? Waktu Bapak berfirman, Bapak ini sendiri berfirman atau dia butuh teman-temannya berfirman? Silakan. Tidak ada teman-teman situ, Anda yang menciptakan istilah teman-teman situ. Oke. Jadi waktu Bapak berfirman, Bapaknya sendiri berfirman, betul? Kok Bapak berfirman sendiri? Bapak ini, dengerin, kamu ini kok bahasa Indonesia kurang, kenapa ya? Bapak waktu berfirman itu, Bapak ini sendiri berfirman atau dia butuh teman-temannya? Silakan. Enggak, kalau Anda memisahkan, maksudnya begini, itu pertanyaan itu begini, ya dari logik pertanyaan Anda tuh begini. Ya udah, betulin pertanyaan, betulin lagi deh baru lo jawab sendiri deh, silakan. Iya, karena kalau dia sendiri berfirman, ya jelas dia memang sendiri berfirman. Tapi kalau Anda bilang dia berteman, berarti kan Anda memisahkan firman dari Bapa kan?
Berarti makanya tadi Anda bilang teman-teman. Tapi kan tadi saya bilang, kalau Anda hanya bilang Bapa saja yang menciptakan, tidak. Tapi semua yang ada dalam diri Allah itu bekerja bersama untuk menciptakan. Jadi bukan maksudnya itu dipisahkan, tidak. Mereka itu semua ada di dalam diri Bapa itu. Bapa berfirman, firman itu bekerja, dan Roh Kudus itu memberikan kehidupan. Oke. Bapak di surga itu ada berapa sih? 1 atau 2 atau 3? Satu. Semua tahu. Baik. 1. Baik. Jadi waktu Bapak berfirman, jadi Bapak 1, betul ya? Yes. Oke. Jadi Bapak seorang diri berfirman, betul? Seorang diri bagaimana? Bapak satu tunggal, dia berfirman, dia nggak ada yang ganggu dia. Kamu ini kok bahasa Indonesianya kenapa sih? Manusia, jadi seorang diri gitu. Iya, saya ini memberikan analogi biar Anda paham. Oke. Jadi Bapak ini person satu, dia berfirman. Firman itu kata-kata yang keluar dari mulut Bapak. Waktu Bapak sendiri ini berfirman, Yesus belum ada. Artinya Bapak berfirman, Bapak berkehendak, lahirlah Yesus. Jadi Yesus ini kehendak Bapak alias ciptaan Bapak di surga. Betul apa betul? Tadi kan saya sudah jawab. Di saat waktu dia maksudnya pasti diputar lagi. Enggak, pasti diputar. Waktu sekarang begini, waktu proses penciptaan, apakah Bapak itu kerja sendiri? Tidak kan, ada firman Bapa, ada Roh Kudus, itu semua sudah tahu. Jadi kalau seandainya kemanusiaannya Yesus yang bekerja, sama, ketiganya semua bekerja. Oke, saya ulang kembali. Oke, saya ulang ya. Anda lari ke Trinitas nih. Loh, itu yang saya percaya. Dengerin. Sabar dulu ya. Oke. Wah, Bapak itu berfirman dia sendiri atau dia bertiga? Bertiga bagaimana? Apanya? Bapak di surga ini sendiri berfirman atau membutuhkan vokal grup? Ya, Anda salah. Ya, silakan dibenarkan. Allah itu memang Esa. Alkitab menjelaskan, Yesus menegaskan itu. Tapi Allah itu dia berfirman, berarti firman yang ada dalam diri Bapa itu yang keluar dan mengerjakan segala sesuatu. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri Bapa juga yang menghidupkan segala sesuatu. Jadi kalau Anda bilang ya Allah itu seorang diri, pertanyaan bukan seharusnya bukan Bapa seorang diri, tapi Allah itu seorang diri. Yes, jawabannya. Jadi bukan Bapa, karena di dalam diri Allah itu ada Allah, firman, dan roh. Jadi bukan Bapa seorang diri, tapi Allah seorang diri. Itu pertanyaan yang tepat. Nggak usah sebut-sebut Allah, karena di Bibelmu nggak ada kata itu. Nanti kamu ketabok lagi. Saya kasih nanti ilmu yang tinggi. Anda sekarang ini mau narasikan ke... Dengerin dulu, saya lagi yang ngomong. Kamu ngomong panjang, saya dengerin. Giliran saya bicara, lu juga bicara. Gimana sih? Saya ini pendengar yang baik loh. Anda bicara panjang, saya dengerin. Giliran saya ngomong, lu tiban. Gantian dong kalau diskusi gitu loh. Anda bicara panjang loh tadi, saya dengerin gitu. Saya bicara baru satu kata, lu tiban. Gitu loh. Dengarkan orang bicara. Kalau perlu kau daya ingatmu kurang, kau ambil spidol lah, lu tulis di dinding. Supaya memorimu itu terbantukan dengan tulisan. Ya, diskusi itu mendengarkan pernyataan orang lain, baru kita tanggapi, nyambung jadinya. Kamu tidak, orang bicara, lu bicara juga. Jadi nggak nyambung dari tadi gitu loh. Ya, firman itu dari awal adalah kata-kata Bapa di surga. Nggak usah menyebut kata Allah deh. Najis gua Kristen yang menyebut kata Allah begitu. Najis gua. Gua pengen ludahi muka lu pada. Menyebut kata Allah di Bibelmu nggak ada kok. Nanti saya kalau emosi saya tiban satu-satu Kristen yang menyebut kata Allah. Nggak ada urusan itu. Elah itu pembohong besar. Tidak ada kata Allah di Bibelmu itu. Nggak ada, Theos gitu loh. Kalau mau pinjam Yudaisme, Elohim, Yahweh, Yehovah, Hasem, Adonai. Kagak ada kata Allah di Bibelmu itu. Saya tiban ini congornya Oten satu persatu nih. Kalau menyebut kata Allah lagi nih. Elai pembohong besar ini nih. Ini korbanmu satu nih. Menyebut kata Allah. Nggak ada kata Allah di Bibelmu itu.
Jangan sebut lagi itu. Kalau lu sebut lagi gua tiban lu pada. Dengerin. Sebut aja Theos. Kenapa kan tidak mau menyebut Theos? Yohanes 1 sampai 14 itu Theos di sana. Ya kita pakai istilahmu saja. Jangan pakai istilah Islam di sini. Masih mau diskusi atau tidak? Dengerin ya. Masih Gantian. mau diskusi atau tidak? Mau dengerin. Jadi Theos, ya. Oh, jangan dengerin. Aduh. Gitu. Jadi dengerin ya. Jadi Theos berfirman, Theos berlogos. Ya. En harke en hologos. Gitu ya. Kai hologos en proton Theos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Jadi di surga itu Theos berlogos atau Theos berfirman. Oke? Firman ini adalah kata-kata Theos. Waktu Theos berlogos, Yesusnya belum ada. Yesus ada setelah dilahirkan oleh Bunda Maria, karena Theos inilah tadi yang berlogos. Artinya adalah Yesus ini adalah kehendak Theos yang berfirman. Anda sudah akui tadi, Yesus ini adalah ciptaan Theos. Itu kesimpulan saya. Silakan dibantah. Monggo. Saya tidak memberikan kesimpulan lagi karena menurut saya apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup. Kenapa Anda diam? Terserah Anda mau mengambil sesuatu yang saya tadi. Ini nambahin ya Bang Andi ya. Silakan Mas Ben. Iya, jadi benar yang dikatakan Bang Andi bahwasanya Yesus itu adalah ciptaan Theos ya. Bisa dibaca di Wahyu 3 nomor 14. Ada yang bisa bantu bacain? Bu Rahma mungkin bisa bantu Saya bacain. hafal kok. Wahyu 3 nomor 14. Iya. Dialah Wahyu permulaan dari ciptaan Theos. Iya. Inilah Wahyu Amin permulaan dari ciptaan Theos. Iya. Kami Muslim hafal kok kalau mau diskusi. Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Theos. Ya. Siapakah saksi yang setia itu? Baca Wahyu 1 nomor 5. Saksi yang setia adalah Jesus. Clear ya? Jesus adalah ciptaan Theos ya. Kitab Anda yang bilang, bukan saya. Jadi memang Yesus ini ciptaan Theos. Karena waktu Theos berfirman, Yesus belum ada. Papa Gena tadi udah akui kok tadi. Iya, Waktu tadi kan Theos berfirman, Yesus belum ada. Kemanusiaannya, saya sudah bilang tadi. Ya iya, berarti kemanusiaan Yesus itu ciptaan Theos. Betul? Ya memang. Kan Ya manusia udah. kan diciptakan. Bukan Iya. keilahiannya. Keilahiannya tidak pernah diciptakan. Nah, kalau Keilahian yang mana? Ya. Bukankah hologos menjadi saks daging? Ketika hologos itu menjadi daging, berarti daging itu sepenuhnya hologos. Ya, Berarti tadi hologos itu adalah Anda ciptaan. baru naik tadi saya sudah bilang, saya sudah jelaskan sama Pak yang sebelumnya ini. Di saat kalau logiknya begitu, terus kenapa Allah masih bisa tetap berfirman? jangan sebut Allah Theos. Kau nggak punya Allah. Iya, Theos. Bapak Kau justru ini mau- Bapak bisa tetap kau jangan berfirman itu karena si logos ini Jesus adalah ciptaan Bapak dan itu diperkuat oleh Wahyu 3:14. Lah makanya kalau Anda batasi bahwa logos itu jadi sudah terbatas dalam manusia, kenapa Allah masih bisa berfirman? Apalagi Justru karena Allah bisa berfirman itulah bahwasanya Theos, Mas Ben, Theos logos berfirman. ini adalah Theos berlogos. Berarti kan firmannya itu tidak pernah terbatas, tidak terbatas di dalam diri manusia, tapi dia tetap ada. Dia bisa ada di surga dan dia ada di Coba bumi. tunjukkan ke Jadi saya manusianya. Jesus pernah bilang dia adalah logos yang menjadi Itu daging. Ada nggak logika Jesus pernah bilang itu gitu? logik yang bisa diambil. Kalau firman itu logos itu menjadi manusia, kenapa logos Saya tetap tanya ke Allah? Anda, ada nggak dalil Jesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah hologos yang saks egen itu, hologos yang menjadi daging? Pernah nggak dia bilang gitu? Bukannya Yohanes kan bilang dia ngejelas Sejak bahwa kapan Yohanes itu firman perkataan itu- Jesus? Firman itu tetap firman itu Itu bukan bersama-sama perkataan dengan Jesus. Allah dan
Jangan ngawur. Yang saya tanya, Anda kan mengklaim. Makanya saya tanya, pernah gak Jesus bilang bahwasanya dia adalah Logos yang saksa egen itu yang menjadi daging? Pernah gak? Anda mau begini. Yohanes mengerti itu. Dia memahami siapa itu Yesus, makanya dia menulis. Yakin Anda itu apa, Yohanes 1 itu adalah Injil Yohanes adalah perkataan apa, penuh tulisan Yohanes? Yakin? Anda punya bukti memperhatikan itu? Buka Yohanes 1 nomor 24. Yohanes 21 nomor 24. Kalau bukan Yohanes yang menulis, silakan kasih tunjuk aja. Yohanes 21 nomor 24, baca. Ayo baca. Katanya minta bukti. Itu tulisan Yohanes atau bukan? Anda yang baca. Apa sih? Apa yang dibaca? Ada yang bisa bantuan nih bacain Yohanes 21 nomor 24? 21-24 ya? Dialah, ya, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Aku sambung ke 25 ya Bang Ben ya. Dialah murid yang memberi kesaksian ini. Yang nulis ngomong dialah murid yang memberi kesaksian ini, menunjuk ke Yohanes. Berarti itu Yohanes sendiri atau bukan yang nulis? Yohanes, bukan dia sendiri. Kalau Yohanes harusnya tertulis menulisnya akulah murid yang memberi kesaksian ini, bukan dialah. Bukan begitu. Kalau Anda bukan begitu, apanya bukan begitu? Redaksionalnya jelas. Dialah murid yang memberi kesaksian ini, bukan akulah murid yang memberi kesaksian ini. Mau ngeles apa lagi? Begini, di zaman pertama itu bisa saja Yohanes yang menarasikan itu. Tapi kok bisa saja? Di situ jelas penulis Yohanes ngomong dialah murid yang memberi kesaksian ini, bukan akulah murid yang memberi kesaksian ini. Kok masih berkelit akrobat? Loh, kok Anda tidak paham perkataan itu? Dialah yang memberikan kesaksian itu. Kalau ada orang menulis dialah itu berarti merujuk ke orang itu sendiri yang nulis atau ke orang lain? Iya, itu. Tapi kan melalui kesaksiannya dia kan. Kok tapi apanya yang tapi? Kalau ada orang mengatakan dialah orang yang memberi kesaksian ini, berarti itu menunjuk ke dirinya atau ke orang lain? Di zaman pertama orang bisa menulis itu menggunakan tangan orang lain. Kan? Tapi kan? Asumsi lagi, asumsi terus. Asumsi. Semua orang tahu. Makin akrobat, makin ketawa saya. Saat orang mengatakan dialah murid yang memberi kesaksian ini, itu menuju ke dirinya sendiri atau menuju ke orang lain? Kalau sekarang begini, Anda yang bersaksi tapi orang lain yang menulis. Apakah itu berarti kamu mengakui kalau itu bukan penulis Yohanes 1 Injil Yohanes itu bukan Yohanes murid Yesus. Berarti itu Anda yang maksudnya memberikan kesaksian itu dan orang yang berarti menulis. kamu mengakui kalau penulisnya bukan Yohanes murid Yesus. Karena begini, kita tidak tahu dulu, jangan lari kemana-mana. Anda sudah ngomong bisa jadi yang nulis berdasarkan kesaksian, berarti yang menulis bukan Yohanes murid Yesus. Kita bisa lihat di surat Wahyu. Menurut jangan lari dulu, selesaikan ini. Itu murid yang sama, itu murid yang Jadi sama. siapa yang nulis? Yohanes bersaksi dan ada juru tulisnya. Kita bisa ambil implikasi dari jadi situ yang nulis kan. bukan Yohanes. Kau dengar dulu. Makanya tadi kan dibilang Yohanes bersaksi. Itu siapa? Yang menuliskan juru tulisnya. Berarti yang nulis bukan Yohanes. Anda itu penulis. Jadi Anda yang menyampaikan ide itu dan orang lain yang menulis. Iya, berarti yang nulis benar bukan Yohanes. Karena orang lain menulis itu menurut pikirannya dia. Tidak kan? Yang nulis Yohanes atau bukan? Begitu. Dengan jujur. Jadi makanya tetap dinamakan itu kitab Yohanes karena yang bersaksi. Yang nulis Injil Yohanes atau bukan? Yang saya tadi bilang di dalam Alkitab pun juga Paulus menyebut seorang. Jangan lebar-lebar, pertanyaannya simpel. Berdasarkan Yohanes 21:24, yang nulis Injil Yohanes itu Yohanes atau bukan? Dia itu bisa saja menggunakan orang lain, tapi itu semua iya, makanya justru ketika dia menggunakan orang lain berarti yang nulis Yohanes sendiri atau bukan? Tapi kan kesaksiannya dari dia. Saya nggak tanya kesaksian. Kan? Saya tanya sesuatu orang lain yang menulis apakah Yohanes itu Yohanes atau bukan? Apakah itu bukan dari Anda? Pertanyaannya gitu.
Yang saya tanya yang Ya, menulis itu Injil sama, Yohanes itu Yohanes sama. atau bukan? Anda yang hanya mau merujuk untuk supaya mengambil kesimpulan bahwa itu bukan Yohanes. Loh, Kan loh, sama loh, aja loh, orang logiknya. saya pakai Kalau seandainya ayat Anda loh menulis, dalilnya. orang lain Jelas loh. Anda yang berbicara, orang lain menulis. Apakah itu beda? Sekarang saya tanya. Itu semua kan keluar dari Anda. Kalau saya mendiktikan surat ke Bang Handi, nggak mungkin terus Bang Handi menuliskan tentang saya pakai kata dia. Nah, itu berarti kan Pakai perkataan otak Anda. kamu. Kan Kalau perkataan saya Anda mendiktikan surat ke Bang Handi misalnya, Bang Handi, tolong tuliskan surat ke Bu Rahma, tertulisnya aku Ben Abraham, besok mau datang. Kira-kira Bang Handi nulisnya aku apa dia? Hah? Bukan begitu. Aku apa dia? Tadi kan sudah dijelaskan. Ayo dipakai otaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Aku apa dia? Jadi kan sudah dijelaskan dengan tepat bahwa Yohanes. Jadi kalau ada orang pakai dia itu berarti dia yang nulis merujuk ke orang lain atau merujuk dia sendiri? Dia itu bersaksi kan. Sekarang Dia, mari kita dia itu siapa? Ketika penulis Yohanes mengatakan dia yang bersaksi, berarti itu siapa? Yang menulis dengan yang dituju itu sama atau beda? Dia yang penulis itu hanya menuliskan apa yang disaksikan oleh Ya, Yohanes. berarti yang menulis Maksudnya bukan begitu. murid Yesus, bukan Yohanes murid Bukan. Yesus. Dia hanya penulis. Ya, clear ya, kunci ya. Ternyata mengakui bahwa yang menulis Injil Yohanes bukan Yohanes murid Yesus. Clear ya, saya kunci. Karena gini, di zaman pertama orang itu. Iya, enggak. Orang Ini itu- dulu selesaikan. Bener ya, ngakui ya. Yang menulis Injil Yohanes bukan Yohanes murid Yesus. Clear? Maksudnya ini salah. Loh, kok nggak berani? Kenapa nggak berani? Karena gini, yang Loh, kok karena lagi? dimaksudkan itu berbeda. Tadi bilang Gini, iya. Seperti Kenapa tadi sekarang saya nggak bilang. berani? Mau jilat ludah Yohanes lagi? yang memberikan kesaksian, Yohanes yang berbicara. Saya nggak orang lain tanya. menulis. Yang menulis Injil Yohanes ini Yohanes Penulis murid itu Yesus bisa atau bukan? siapa saja. Penulis itu bisa saja orang, kita pakai orang. Saya Tapi tanya semua yang itu berasal menuliskan dari satu Injil sumber. Yohanes ini Yohanes murid Yesus atau bukan? Semua ribet amat sih yang pertanyaan sesimpel itu kok jawabannya kemana-mana. Lah karena itu ada juga maksudnya itu mau merujuk kepada hal yang salah seperti begitu. Saya Yohanes. tanya yang menulis Injil Yohanes. Saya sudah berdasarkan jelaskan Yohanes tadi 11:1-24. yang menulis ini mungkin saja ditulis bukan Yohanes. Yohanes murid Tapi Yesus atau bukan? semuanya itu adalah bersumber pada Yohanes. Makanya dikasih Yang nama nulis, itu saya Yohanes. nggak tanya sumber. Yang menulis Injil Yohanes siapa? Yohanes murid Yesus atau bukan? Pak, kita tidak tahu. Makanya kan tadi saya bilang kalau Yohanes Kan itu di situ sama. jelas. Di Dia Wahyu itu, murid di yang Wahyu itu bersaksi. penulis Injil yang sama. Penulisnya nulis gitu. Penulis yang Berarti- sama. berarti yang Tidak, ditulis waktu itu- waktu dia ada dalam pengasingan di Pulau Patmos, bukan dia menulis, tapi ada dia punya juru tulis. Oh, Jadi clear ya, seperti berarti itu. ya Yohanes bukan menulis, bukan Yohanes ya yang menulis. Tapi semua kan kitab bersumber Yohanes. dari satu sumber yang sama, Yohanes. Makanya Iya, dinamakan saya nggak Yohanes. tanya sumber, saya nggak tanya sumber, saya nggak tanya resource-nya. Yang saya tanya siapa penulis Yohanes? Yohanes penulis Yesus sendiri atau bukan? Jawab jujur. Ya, itu. Sekarang begini, kalau orang menulis buku, Jangan sekarang, Anda jawab akan jujur. Anda akan bertanya siapa penulisnya. Jangan berasumsi, jawab jujur. Saya sudah kasih asumsi. dalilnya. Orang menulis buku jika dia punya editor dan dia orang yang menulis. Orang menulis buku sekalipun, ketika merujuk ke dirinya sendiri, nggak mungkin menyebut dia, pasti aku. Logika kau dikemanain? Mampet ya logikanya. Tap layar guys, tap layar. Tadi saya sudah bicara berulang-ulang ya. Tap layar. Mau anda tambahin? Guys, bisa bacain Matius 9 nomor 9. Matius 9 nomor 9. Yoi. Matius. Kita buka ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah, itu yang nulis Injil Matius, Matius murid Yesus bukan? Nah, kena lagi kan? Bukan. Kena lagi kan? Sekarang pertanyaannya tuh gini, kenapa mereka masukkan Injil
Injil itu atas nama Matius gitu. Iya, jadi yang nulis Injil Matius Anda tahu itu tidak? Matius mirip Yesus atau bukan? Saya pertanyakan ke Anda, kalau memang bukan Nah, Matius, itu berarti siapa tertulis. gitu? Penulis Berarti Injil siapa? Matius mengatakan, dia Ya, cerita kalau Anda tentang memberikan Matius ketemu pertanyaan, Yesus. Anda memberikan Pakai kata pertanyaan dia. yang maksudnya berarti siapa gitu. Anda harus kasih bukti begitu mendalilkan, berarti Anda harus kasih bukti bahwa Saya bukan di sini Matius. membuktikan lewat ayat dan redaksionalnya bahwa ternyata penulis Matthew bukan Matthew murid Yesus, penulis John bukan John murid Yesus. Jelas ayat yang saya bawa redaksionalnya Lukas. Itu Yohanes dan Matius. Seperti begitu. Saya mungkin kurang dalam tradisi, tapi tradisi itu saya itu orang yang tahu mungkin bisa menjawab itu. Tapi kenapa sampai bisa dinamakan Injil itu? Karena dari tradisi itu orang bisa tahu seperti begitu. Tradisi gereja ya, seperti begitu. Orang bisa tahu. Makanya mereka kasih nama itu Injil itu. Karena mereka tahu bahwa itu adalah penulisnya, seperti begitu. Entah itu jadi mereka Matius yang nulis Matius. entah Coba itu dibaca mereka lagi itu menulis tadi, sendiri Matius 9 atau ayat 9. menggunakan orang lain sebagai penulis, itu kita tidak tahu. Oke. Kalaupun misalnya nih, saya ngarang buku nih, Ben Abraham ngarang buku, terus saya menceritakan tentang diri saya. Meskipun saya suruh orang lain yang mengetik, kira-kira aku menggunakan kata saya atau dia? Dipakai menurut nalarnya, dipakai. Saya ngerti apa yang Anda maksud. Dipakai nalarnya Saya ngerti dikit apa yang aja, nggak Anda usah maksud. banyak-banyak. Menurut saya itu bahasa bahwa dia menekankan bahwa dirinya sendiri gitu, Yohanes gitu. Di mana? Kok nggak baca tadi? John 21 nomor 24. Bilangnya apa? Dia murid yang memberi kesaksian. Masa pakai kata dia? Saya tidak tahu maksudnya di situ dengan jelas. Nah, kalau kita tahu Saya dengan asumsi. Saya tidak asumsi, karena saya itu menurut pemahaman saya. Kalau saya tidak tahu seperti tadi, kalau saya tidak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Iya, makanya jangan asumsi untuk menyimpulkan. Saya Dua tidak ayat asumsi. itu jelas itu John 21:24 sama Matius 9 nomor 9 itu membuktikan bahwasanya dua Injil itu tidak ditulis oleh murid Yesus. Tidak. Saya yakin bahwa itu murid Yesus. Karena begini, yang seperti tadi saya bilang, di dalam Alkitab ada bahasa yang itu tidak merujuk kepada dirinya sendiri, tapi dia mengatakan dengan orang lain, seperti yang tadi saya bilang. Paulus dia mengatakan seorang pemuda, seperti begitu. Padahal itu sebenarnya menurut tafsiran itu adalah dia sendiri, seperti begitu. Jadi coba baca lagi Matius 9 nomor 9 sama John 21 nomor 24. Dia makanya tadi kan saya bilang memberi juga, kesaksian. sama juga. Itu merujuk ke siapa? Ke dia Sama juga sendiri seperti atau ke orang lain? Makanya tadi saya bilang sama juga seperti kalau kita bilang begitu, karena gini, di saat waktu kitab Wahyu itu ditulis, menurut tradisi yang saya tahu, itu Yohanes yang berbicara dan dia ditemani oleh juru tulis. Dia punya yang bersama-sama. Kalaupun Yohanes yang mendiktikan, bukan pakai kata dia, tapi pakai kata saya. Itu menunjukkan bahwa dia yang memberikan kesaksian. Seperti gitu. Anda ini pakai nalar apa? Misalnya saya mendiktekan ke Bang Handi, Bang Handi tolong tuliskan. Saya mau bertemu Bu Rahma. Aku mesti pakai kata saya. Nggak mungkin aku menggunakan kata dia. Logikanya dikemanain sih? Masa redaksional semudah itu masih akrobat? Saya ngerti, tapi kan tadi saya bilang itu bisa saja seperti yang terjadi di saat waktu menulis kitab Jangan Wahyu. pakai asumsi. Itu enggak asumsi. Masa redaksional sudah segitu jelas masih dijawab pakai asumsi? Karena gini, karena gini, yang terjadi pun juga dalam penulisan kitab Wahyu, Yohanes tidak maksudnya menulis sendiri.
Tapi Iya, dia itu kalaupun menggunakan Yohanes penulis. mendiktikan, kan saya kasih contoh tadi, misalnya nih, Pak Desugi, tolong tuliskan, saya Ben Abraham diktikan, aku mau ke Jakarta besok pagi jam 8. Kira-kira menggunakan kata aku atau dia, meskipun Saya aku ngerti. yang diktikan. Saya ngerti itu. Nah, orang waras juga tahu itu redaksionalnya. Ya, sekarang maksudnya nih masalahnya di mana dengan perkataan itu? Itu membuktikan kalau Gospel John dan Gospel Matthew bukan ditulis oleh murid Yesus. Anda punya bukti hanya dari dalam itu? Lah, tuh ayat Dari tadi redaksionalnya dibukti, jelas. dari tadi dibuktikan ini kamu nggak ngerasa dibuktikan tadi tuh? Nggak bisa karena itu di dalam Alkitab itu Anda harus tahu sejarahnya dulu seperti itu. Kenapa itu dibilang Injil Yohanes? Coba Kenapa? besarin dong. Mungkin nggak orang-orang Kenapa? kayak Coba gini jelasin. nulis. Kenapa dibilang Mungkin nggak orang kayak gini nulis. dilabeli Ini John, apa Bang Ben? Mark, Luke? Bang Ben? Dengerin dulu. Ini apa Bang Ben? Idiota, idiot. Ah, coba kita baca. Taurontas jeten tau Petro Persian kae Yanos kae kata labumenoi hoti antropoi agramatos aisin kae idiotai. Yohanes idiot. Bagaimana orang idiot nulis kita? Kai idiotai. Gimana? Yohanes itu Orang dibilang idiot nulis kitab. illiterate, buta huruf. Agramatoi antropoi agramatoi ka idiotai. Orang yang buta huruf dan idiot. Kira-kira orang buta huruf bisa nulis nggak? Makanya tadi kan saya bilang. Itu kitab kau, jangan salahkan kita. Makanya tadi kan saya bilang dia bisa saja menggunakan orang lain untuk menulis, tapi kesaksiannya dari Yohanes. Oh, Anda salah juga kalau kesaksiannya dari Yohanes. Karena di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Mana itu kesaksian Yohanes? Kesaksian murid yang nulis itu. Anda salah kalau mengatakan itu kesaksian Yohanes. Kesaksian murid yang ditunjuk oleh Yohanes. Kalau yang ngomong itu adalah Yohanes. Tadi kan saya bilang seperti kitab Wahyu kan, Yohanes yang memberikan kesaksian, orang lain yang menulis. Yang nulis Wahyu siapa? Ya kita tahu bahwa itu Yohanes. Nah kan, ini muter lagi katanya yang nulis orang lain. Ditanya balik yang nulis Yohanes, ini gimana sih? Yang Ya, jelas dong. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah dibilang sama Ben ini bahwa mungkin saja bukan Yohanes yang menulis, tapi kesaksian itu bersumber dari Yohanes. Seperti yang tadi dibilang di dalam kitab Wahyu, Yohanes yang kelihatannya juga bersaksi, orang lain yang bersama-sama dengan dia itu yang menulis. Kita lihat redaksinya di dalam Yohanes 21 ayat 24. Itu kesaksian Yohanes atau kesaksian murid yang menulis itu. Coba diperhatikan benar-benar tuh. Seperti begitu. Kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes, coba. Yang ngomong dialah itu siapa? Dialah murid, itu yang ngomong siapa? Dialah murid yang memberikan kesaksian. Iya, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong dialah murid itu siapa? Itu merujuk kepada Yohanes kan? Jadi yang ngomong Yohanes. Yang ngomong dialah murid itu Yohanes. Yohanes yang memberikan kesaksian. Jadi bukan. Saya tanya, di situ kan redaksinya dialah murid yang memberi kesaksian. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong dialah murid itu siapa? Yohanes yang memberikan kesaksian itu. Yang memberi kesaksian murid. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini murid. Nah, yang ngomong ini siapa? Yohanes yang memberikan kesaksian.
Berarti murid itu Yohanes. Yes. Oh yes, yang ngomong siapa? Yang ngomong yang mana ini? Yang ngomong dialah murid, yang menunjuk dialah murid itu siapa? Yang ngomong itu? Saya bisa, itu menurut saya itu adalah Yohanes sendiri. Jadi Yohanes cerita soal Yohanes. Yes. Oh, jadi Yohanes itu menunjuk orang yang bernama Yohanes gitu. Kan tadi saya bilang di dalam itu bahasa di dalam Alkitab. Karena begini, bisa saja itu bahasa seperti begini. Ya makanya tadi saya bilang di kitab yang ditulis Paulus, dia merujuk kepada dirinya sendiri, tapi dia mengatakan begini, dia melihat seorang pemuda yang naik ke surga seperti itu, yang mendapat penglihatan, padahal yang dia maksud itu adalah dirinya sendiri, tapi dia mengatakan dia melihat seorang pemuda begitu. Padahal Terus kamu tahu kalau yang nulis Injil Yohanes itu siapa? Dari mana? Ya, di Yohanes ya? Dia menegaskan untuk dirinya sendiri. Di mana? Di mana? Karena logiknya sama di dalam Alkitab. Ada yang menulis seperti itu. Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, padahal dia menulis bukan dia, tapi dia Di mana bilang itu? Di seorang mana? pemuda. Di mana ayatnya, Bang? Di mana? Yuk kita lihat, cek. Ayatnya di mana? Saya nggak hafal. Aduh. Tapi bisa dicari. Ayo silakan cari, silakan. Di mana itu? Dari tadi debat Ngomong asumsi itu pakai mulu. data gitu loh, Bang. Jangan udah berasumsi Kita udah macam-macam rujukan tapi nggak punya dalil, data. redaksionalnya jelas, lugas. Masa itu kata adanya, dia dibilang saya dirinya lupa sendiri? Gimana sih ayat ceritanya? berapa gitu, di pasal berapa? Nanti bisa dibaca aja kok. Dipaksa Loh, dia belum dibaca terlalu apanya dibaca? jangan terlalu dipaksa dia Kalau belum nggak ada menguasai apa yang mau Bible. dibaca? Dia belum terlalu menguasai, jangan dipaksa. Yang standar aja kasihan dia. Sama kayak Yesus ngomong gini. Ada tertulis demikian di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nggak ada itu. Dicari-cari ayatnya nggak ada. Ini kok Anda ini kayak Yesus juga ini. Nggak ngerti ayatnya sok ngomong gitu. Di Lukas 24 ayat 46, Yesus ngomong, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada kayak gitu? Itu kalau Bang Andi WA ya. yang saya bisa jawab. Udah dibaca aja. Silakan Bang Ben, dilanjut Bang Ben. Kalau yang nulis bukan murid Yesus. Ya, tadi saya sudah bilang kan. Bisa ya, yang nulis bukan murid Yesus kan? Silakan Bang Bang siapa? Pak Rudin. Bentar Bang Farudin. Siapa Bang Papa? Bentar. Silakan Bang Farudin. Papa Gena, Anda pernah mempelajari nggak? Kecil suaranya Bang. Waduh. Tes jelas nggak? Tes jelas nggak teman-teman? Mau nambilin saya kalau Bang Farudin itu. Jelas nggak suaranya? Khawatir kecil ya. Gimana suaranya besar nggak? Halo teman-teman, ada suara nggak? Besar nggak suaranya? Oke, baik ya. Kalau gitu ya udahlah, nggak pakai headphone aja. Jelas ya teman-teman. Papa Gena, saran saya, Anda sebagai Kristen mempelajari tentang ini ya, atau beli sajalah pengantar perjanjian baru ya. Itu murah kok, nggak nyampe 200-500 enggak. Saya tampakkan ya datanya. Jadi kalau sekedar Bible isi Bible untuk membenarkan pemahaman keyakinan Anda, bagi saya itu lemah. Kenapa demikian? Itu namanya sejarah. Harus ya mendapatkan bukti-bukti eksternal ya, bukti-bukti di luar Bible bahwa apa yang Anda sampaikan ayat-ayat di dalam Bible itu selaras, Pak. Kalau tidak, tentu saja itu bisa dikatakan asumsi. Ini saya ada beberapa contoh ya. Terlebih ketika Anda sendiri tadi menyinggung tentang 1, 2, 3 Yohanes kalau tidak salah ya. Anda untuk internet ya. Anda silakan cari saja yaitu aramaicscriptures.com. Di sana kanonnya tidak ada sama sekali 2 dan 3 Yohanes. Di dalam kanon hingga detik ini tidak ada. Artinya siapa yang membuang ya itu gimana Anda. Dan tetapi itu terjadi karena dari ulah pihak Kristen sendiri dan memang terbukti
dalam Al-Baqarah ayat 79, Al-Imran ayat 78 bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah diubah. Salah satu contohnya itu, Anda bisa cek 2-3 Yohanes itu tidak ada di dalam AramicScriptures.com. Sedangkan data yang bisa Anda beli atau bisa Anda cek dan bisa kita saksikan bersama, saya tampakkan datanya. Baik, bisa diperbesar host, bisa dibantu biar teman-teman bisa baca ya. Kita mengedukasi sajalah para penonton. Bisa diperbesar nggak? Bisa dibantu biar posisinya bisa dibaca sama teman-teman. Kalau gini susah ya, kecil. Bu Esti bisa diperbesar, Bu Esti. Bunda Esti monitor. Saya gitu. Kalau ini ya, saya lagi di WA ya. Mohon maaf ya. Oke. Ini mantan pembina dari LAI ya, Samuel Benyamin Haq. Dia bukan oten dalam arti kata biasa ya, tapi orang akademis ya. Nih, pengalaman akademis dia. Dari mana, dan bahkan pernah menjadi di majelis sinode GMIT ya. Aduh, serab ini mah. Nah ini ya, jelas ya. Ini dia pernah STT di mana di Jakarta tahun 90. Sedangkan Papa Gena keluar STT berapa? Itu. Apa yang disampaikannya? Saya sampaikan. Kalau Anda punya buku itu, saya tuntun halaman 351 ya. Ini halamannya. Buram, nah ini ya. 351 apa yang disampaikannya? Yuk kita lihat. Ini 350-nya. Iya. Penulis surat ini tidak memperkenalkan dirinya sehingga dokumen ini diturunkan secara anonim. Sejak awal Pak anonim. Kapan itu bisa ada dan dikaitkan dengan nama Yohanes? Nah, kita akan mengetahuinya. Mungkin para pembaca saat itu tidak sulit mengenal siapa penulis surat ini, akan tetapi sulit 351 bagi kita pada saat ini untuk mengenal siapa penulisnya. Pada abad 200 Masehi, Irenaeus mengatakan bahwa tulisan ini adalah hasil karya Yohanes. Karena beberapa alasan, ini alasannya. Artinya di sini kita bisa melihat di zaman Irenaeus, dan Irenaeuslah orang pertama yang menyatakan satu Yohanes itu adalah posisinya dari penulis Yohanes. Jadi sebelum Irenaeus hidup itu tidak ada pihak oten yang meyakini satu Yohanes itu adalah Yohanes sendiri, apalagi diklaim sebagai muridnya. Itu terkait tentang yang Anda tadi singgung ya, apalagi terkait dari adanya Matius ya. Ini bukunya. Anda bisa lihat halaman berapa, 183. Ya, kita lihat di sini tentang Injil Matius ya. Contoh saja ini, tidak pernah dalam Injil pertama di sini disebut secara terang-terangan sebagai penulisnya, tetapi para penulis gereja yang pertama yang membahas kepenulisan Injil ini merupakan Injil pertama. Nah, hasil karya Matius siapa orangnya? Eusebius, Pak. Tahun berapa? 325. Mengutip Papias di tahun 100. Artinya sebelum tahun 100 itu tidak ada yang namanya Injil Matius. Di mana hal tersebut dikatakan oleh Eusebius itu ternyata terdapat di dalam dokumen Papias. Anda untuk melihat dokumen Papias bisa cek Ensiklopedia Katolik. Websitenya, ini datanya. Jelas ya Pak ya? Yang konon mengatakan bahwa Matius telah menyusun ajaran Tuhan dalam bahasa Aram. Bahasa Aram, Matius itu diyakini oleh pihak Gereja Ortodoks Syria itu Aramaik. Sedangkan Yunani maupun Ibrani itu terjemahan. Jadi Injil Matius itu bukan bahasa aslinya itu adalah Yunani, tetapi bahasa Aramaik. Menurut Bapak Gereja Eusebius. Bersumber dari Papias 100 tahun. Nah, Bapak bisa cek lah. Ya, masa kita Muslim punya, Bapak nggak punya. Ini karangan dari Anda semua, Pak. Itu aja. Artinya di sini bahwa pada dasarnya anonim pada kita pertama itu. Terlebih ketika kita kuliti 1 Yohanes, 2, 3 Yohanes, makin wow sekali Pak. Dan itu hingga detik ini ada perbedaan pendapat tentang kanon PB ya. Kitab Wahyu tidak ada di dalam AramicScripture.com yang diyakini oleh Gereja Ortodoks Syria. Tokoh terkenalnya Bambang Nursena. Seperti itu. Silakan yang lain teman-teman.
Silakan kalau mau disanggah Papa Gena ya, silakan. Tapi by data ya. Karena diskusi itu bermodal ya, bukan cuma internet doang. Itu. Karena kalau sekedar internet doang, anak saya juga bisa diskusi dengan Anda. Kelas 2 SMP. Lanjut. Silakan. Untuk disanggah atau di teman-teman ditambahkan. Kalau mau nyanggah saya pakai data Pak, jangan pakai ayat Bible. Silakan yang lain. Atau mau mengheningkan cipta, boleh. Mari kita mengheningkan cipta dimulai. Host ganti host Roger 1 2 3. Pada mengheningkan cipta semua ini. Termasuk OT-nya ya. Iya, Bang Hordin. Punya Semaldo itu kan juga itu ya Assyria ya. Dia nggak punya kitab. Iya. Mazmurnya itu ada 154 pasal. Coba bayangin. Aslinya berbeda. Padahal di Masoret Tiktek cuma ada 150 pasal. Dia juga nggak ada kitab Yudas, juga nggak ada. Yohanes 1 Yohanes 2 Yohanes juga nggak ada kalau nggak salah. Wahyu nggak Dia ada. pernah kasih lihat. Wahyu nggak ada. Wahyu nggak ada. Jumlah Mazmurnya itu beda, 154 pasal. Selisih 4 pasal, bukan cuma 1-2 ayat, 4 pasal. 2 Petrus nggak ada. 2 Petrus nggak ada. Nah, itu gimana itu, Bapak Gat? Tapi by data Pak ya, tunjukkan sumber informasi Anda biar kita bisa cross check bareng-bareng. Karena kan diskusi itu mendidik ya. Bukan asal ngomong itu Pak. Silakan Papa Gena. Atau mau dibantu sama Mamah Gena boleh. Coba Mamah Genanya dibantu Papa Gana. Apa lagi yang mau didiskusikan? Lah itu sanggah Pak. Bukan apa yang mau diskusikan. Itu sanggah yang kami tampakkan. Iya apa gitu? Ya Allah, dari tadi kami menampakkan buku-buku dari pihak Anda nggak dibaca, nggak di cross check. Sorry, saya tidak dengar tadi. Waduh, luar biasa, weh. Jadi Pak kirain teh Anda tadi mencermati dari apa yang kami sampaikan terkait dari data-data yang ada ya. Inilah saya kasih contoh lagi lah. Hal yang serupa ya, Papa Gena. Ini Papa Gena. Ini mantan dari LAI ya. Dia pembimbing sama ibunya Mihak. Oke. Papa Gena menyimak nggak? Nanti khawatir nanya lagi ya. Jelas ya. Nah ini orangnya. Dia lulusan STT Jakarta ya. Tahun 90. Papa Gena lulusan STT mana? Dan tahun berapa? Saya bukan lulusan STT. Oke. Berarti Anda tidak memiliki otoritas untuk menyanggah ini. Itu. Halaman 350 ya. Anda bisa cek di dalam buku yang sama yang tadi saya tampakkan. Contohnya isi aja lah. Penulis surat ini tidak memperkenalkan dirinya sehingga dokumen ini diturunkan secara anonim tanpa nama. Kapan ini bisa ditulis disebut nama ini? Ya, kita lihat. Mungkin para pembaca saat itu tidak sulit mengenal siapa penulis surat ini, akan tetapi sulit 351-nya bagi kita pada sini untuk mengenal siapa penulisnya. Pada tahun 200 Masehi, Irenaeus mengatakan bahwa tulisan ini adalah hasil karya Yohanes. Berarti sebelum Irenaeus hidup di tahun 200 Masehian, itu belum ada oten yang menyatakan satu Yohanes itu adalah penulisnya Yohanes. Yang ada apa? Anonim. Ini data Pak. Halaman 350 sampai 351. Nah, itu contoh kecil. Selain itu, Bapak bisa ngecek di website ya, aramekdeskriptor.com. Itu tidak ada 2 Yohanes, 3 Yohanes, 2 Petrus, gak ada. Wahyu gak ada. Itu diyakini oleh pihak Kristen Ortodoks Syria. Tokoh terkenalnya Bang Nursena. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menyanggah seorang akademisi dan mantan dari adanya pengawas dari LAI yang bernama Samuel Benjamin Hak? Kalau Anda bisa menyanggah, tolong sampaikan kepada kami datanya. Sumber dari mana yang Anda dapatkan, biar kita cross check bareng. Itu Pak. Silahkan. Karena kalau kita pakai ayat terus susah. Lanjut. Iya, tapi saya bilang saya tidak bisa menyanggah karena kalau tadi dibilang untuk maksudnya dalam data, saya tidak bisa menunjukkan data seperti itu.
Oh, berarti Anda hanya imani dong. Tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Berarti jika seperti itu Anda hanya sekedar mengimani. Saya tanpa tidak landasan yang kuat. mengimani seperti itu. Karena kalau kita bilang kita harus hidup ya, menghidupi itu seperti itu. Dan itu saya merasakan seperti itu. Jadi itu jawaban dogmatis, Pak. Hah? Itu jawaban dogmatis kalau masalah sejarah ya, kepenulisan seperti yang tadi gitu kan, kritik sumber itu bukan jawaban dogmatis yang dikedepankan, tetapi jawaban Makanya historis. saya bilang, saya tidak punya kapasitas untuk bicara itu karena saya maksudnya itu tidak punya data dan saya bukan, mungkin saya bisa jujur tadi kan, saya bukan lulusan STT. Mungkin yang punya kapasitas dan yang punya data dia bisa menunjukkan. Tapi kalau tadi Anda bilang saya asal imani saja, saya akan jawab bahwa saya bukan asal imani saja, tapi saya menghidupi itu dan saya merasakannya. Jadi makanya saya bisa mempercayai itu. Apa yang Bapak rasakan? Itu harus kita bahas lagi. Iya. Saya merasakan bahwa firman itu benar seperti begitu. Apa yang dikatakan itu terjadi dalam saya punya hidup. Kira-kira identitas Bapak sebagai orang berdosa tidak? Kenapa? Bapak mengimani apa yang Bapak yakini, itu kira-kira Bapak merefleksikan dalam diri Bapak sendiri, Bapak orang berdosa tidak? Kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Dengan cara apa dosa itu hilang? Dosa tidak bisa dihilangkan. Oh gitu. Itu seperti noda kan? Jadi Bapak kalau berdosa tidak bisa dihilangkan, tempatnya di mana, Pak? Ini Anda bahas tentang apa ini, penebusan ya? Terserah, tafsirkan sendiri. Yang saya yakini bahwa dosa itu ya iyalah Pak, nggak mungkin yang saya yakini, kan saya tanya sama Bapak yang Bapak yakini. Iya, makanya saya tegaskan yang saya yakini. Apa itu? Bahwa dosa itu tidak bisa dihapuskan seperti itu, karena itu akan tetap ada. Nah, tahu. Ya, oke. Poinnya di situ. Bapak tidak akan diselamatkan dan Bapak sebagai orang berdosa selama-lamanya. Nah, itu poinnya di situ. Kenapa bisa diselamatkan gitu? Enggak, Bapak tadi bilang harus konsisten dari pernyataan Bapak awal. Iya. Saya ngerti. Tadi makanya kan Anda bertanya tidak bisa diselamatkan. Tapi saya bilang harus bisa diselamatkan. Karena Bapak tadi nggak konsisten. Tadi ngomong dosa nggak bisa dihapus. Sekarang dosa bisa diselamatkan. Saya tidak bilang dosa bisa diselamatkan, manusianya. Terus bisa apa? Manusia bisa diselamatkan. Iya. Bapak manusia berdosa kan tadi? Iya, manusianya. Dosa itu tidak bisa untuk Oh, dihapus. berarti Bapak manusia. Terus dosa itu yang lain. Iya kan? Dosa itu apa, Pak? Dosa itu kan perbuatannya. Dosa itu apa, Pak? Perbuatannya apa? Kan? Perbuatannya apa? Manusia, kan? Perbuatan manusia kan? Perbuatan manusia itu banyak. Ya dosa itu perbuatan manusia kan? Bapak nggak ngerti definisi dosa, tapi Bapak menetapkan bahwa dosa itu tidak bisa dihapus. Memang dosa tidak bisa dihapus, tapi manusianya bisa diselamatkan. Gimana caranya? Nah makanya Yesus datang. Untuk siapa? Untuk kita manusia yang berdosa. Oke. Dengan Bapak cara terima itu. Dengan cara dia mati kan, terkutuk. Iya. Dieksekusi gitu. Ya. Saya mau izin ya. Saya keluar dulu. Jadi Yesus datang itu menebus dosa Anda dengan cara dipersekusi di tiang salib. Ya udahlah, terserah lu lah. Oke, polibat ini agama Islam ya? Kenapa, Bu? Enggak, aku nanya. Bukan. Agama apa? Kristen. Oh, Kristen. Yes. Kristen kok nyerang Kristen? Iya, makanya aku bingung. Mau nyerang kalian bisa jawab nggak? Oh sih,
Sepele dia Bang Handi. Apa yang Anda mau serang? Kalau di Islam itu jelas tidak ada penembusan dosa melalui tumbal darah manusia, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Terus Bapak berdosa selama-lamanya? Ya kan saya, insya Allah saya minta ampun atas dosa saya, taubat nasuha, insya Allah doa saya diijabah. Itu dosa kan saya kira-kira. diampuni. Insya Allah. Iya kira-kira, bisa tidak bisa Saya iya. nggak bisa kira, tadi nggak pernah saya ngomong kira-kira, insya Allah. Iya kira-kira kan artinya. Saya nggak bisa kira-kira itu bukan insya Allah artinya. Apa? Insya Allah itu Allah menghendaki. Nggak ada kata kira-kira, lu jangan nambah-nambah kata-kata orang Berarti lu. Bapak pasti ya? Pasti dong. Pasti. Pasti. Dengan apa diampuni? Dia diampuni. Dengan cara apa? Saya berdoa langsung kepada Allah. Masa? Berapa kali? 5 kali sehari saya wajibnya. 5 kali sehari. Iya. Dosanya berapa kali? Saya nggak bisa menghitung dosa saya. Banyak atau sedikit? Sedikit. Masa? Karena saya nggak menuhankan manusia. Oh gitu. Yang berdosa banyak itu yang menuhankan perbuatan manusia. bagaimana? Ya saya lagi yang nanya Anda. Apakah Anda punya dosa hari ini? Punya. Saya berdosa. Tapi saya Kenapa Anda berdosa? diselamatkan. Tapi Kenapa saya Anda berdosa? diselamatkan. Saya diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan Anda? Ya jelas Yesus. Dengan cara apa? Menebus dosa di kayu salib. Dengan cara apa? Mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mengorbankan atau dibunuh? Mengorbankan. Dengan cara terkutuk? Dia akan menyerahkan dirinya. Kepada Masa ada siapa? orang- Menyerahkan kepada siapa? Menyerahkan diri. Iya, menyerahkan diri kepada siapa? Menyerahkan diri, cari tahu kamu. nggak usah Menyerahkan tanya, diri tahu. kepada siapa? Cari tahu Bu itu. Tuh. Menyerahkan diri kepada siapa? Ada Jawab. nggak kalimatnya mencari? Menyerahkan diri kepada siapa? Menyerahkan diri. Cari tuh. Kepada siapa menyerahkan diri? Cari Jawab. tahu, cari tahu. Kepada siapa dia menyerahkan diri? Cari tahu. Kamu nggak tahu? Cari tahu dulu. Jangan-jangan Tuhanmu menyerahkan diri kepada setan. Sok tahu loh. Ya terus kepada siapa dia menyerahkan diri? Kepada pihak yang berwajib? Oh, nggak tahu ya. Ya kepada siapa menyerahkan diri? Jawab dulu. Cari tahu. Kepada siapa? Ya bingung dia. Kena dia. Langsung kena dia Tuhan kok. Masuk akal nggak sih Tuhan menyerahkan diri gitu loh? Ya masuk. Ini Tuhan loh. Ya masuklah, kalau kamu kan nggak mungkin menyerahkan diri bagi Ya Tuhanmu ini menyerahkan diri kepada siapa? Kamu nggak bisa menyerahkan diri. Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Asal orang berdosa mau bela-bela. Wes, Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Kamu siapa? Tuhanmu menyerahkan. Kamu siapa? Kena dia di sini, kena dia. Kamu orang berdosa sosok. Taganya jangan so pinter. Gayanya tadi emang kalian bisa ngalahkan aku. Tuhan kok menyerahkan diri kepada siapa? Kamu bisa nggak? Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Kamu bisa nggak? Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? A. Kepada tentara. B. Kepada iblis. Kepada Tuhan. Kamu bisa nggak? Jawab dulu itu. Kepada Theos. Sama siapa lu? Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Orang berdosa nggak? Yang jelas. Tahu diri lah. Nyatanya ya. Di situ Berapa tertulis, siamamu? aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Berapa Di situ siamamu? tertulis, jadi di situ ada sertiwa, serah terima nyawa. Kamu terlalu Oke? lancang nafsirkan itu. Nah, dalam proses ini, Yesus itu Orang berdosa nggak ditangkap. berdosa, itu transen. Setelah ditangkap karena Nonsen kalau pengkhianatan kamu oleh Yudas, di sini. Yesus ditangkap itu Kamu itu setelah cuma ditangkap banding-banding dia data. dieksekusi, Argumen filosofis kemudian itu mana? kepalanya So, diberi kasih. mahkota Argumen berduri, filosofis itu apa? diludahi, Hakikat manusia itu apa? digamparin, Hakikat kemudian Tuhan ditangkap, itu transen, mikul apa? salib atas Golgota. Sampai Nggak bisa, diikat di bukit kamu itu terlalu Golgota, dangkal. tangannya dipaku, kemudian kamu itu lagi dieksekusi, atik. kemudian Kamu lambungnya nggak bisa. ditombak, Secara logik mati. nggak bisa kamu. Nah, setelah dia mati, Tuhanmu dikubur 3 hari 3 malam.
Begitu ya, setelah dikubur 3 hari 3 malam Tuhanmu, dibangkitkanlah dia bersama dengan Kamu nggak bisa berpikir dulu, orang-orang baru kudus terbuka berpikir 100 kali kuburan ngomong satu seperti kali. zombie pada naik ke atas dari kuburan bersama Tuhanmu. Kamu cuma sensi. Pertanyaannya Tapi itu adalah disaksikan oleh murid Tuhanmu itu menyerahkan diri kepada Penonton, siapa? Orang berdosa tidak Tuhanmu berdosa. Siapa yang dilihat di room ini? Tuhanmu Berdosa, menyerahkan silakan diri angkat kepada siapa? tangan. Silakan bilang. Hei, hik, 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 hik. Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Argumen filosofismu mana? Itu argumen dari kami. Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Kamu itu nggak tahu diri, udah Emosi berdosa, dia. masih bela-bela Tuhan. Dia nggak bisa jawab pertanyaannya. Tadi bilangin apa coba? Makanya jangan Argumen sombong. filosofismu apa terhadap manusia? Hakikat manusia itu apa? Filosofi, sok bahasa intelektual, lagu lu perak. Lagu lu perak, Tuhan menyerahkan diri kepada siapa? Ayo jawab. Apa sih? Apa? Ayo. Ya Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Hakikat manusia. Saya nggak nanya hakikat, nanya lu kiper lah. Mengomongkan tentang Tuhanmu itu menyerahkan diri kepada siapa? Kepada terlalu Tuhan. berani, terlalu lancang. Tuhanmu menyerahkan diri kepada gayanya siapa? Oh, tidak. Kagak bisa jawab dia. Kalau saya malu, saya kabur. Malu saya kalau ditanya nggak jawab. Enggak akan malu. Malu Karena saya. bisa Tuhan kok menyerahkan diri? Masa Tuhan menyerahkan Orang diri? berdosa masih mau Iya. ngaku. Saya diampuni pakai doa. Ya Tuhan mau menyerahkan diri kepada siapa? Apa itu doamu kalau bisa Jawab aja, menyerahkan diri ke tentara Romawi untuk dieksekusi. Makanya Paulus menulis Galatia 3:13, tergantunglah orang, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Tuhanmu itu menyerahkan diri ke tentara Romawi dengan cara terkutuk dari kutuk hukum Taurat. Jadi Tuhanmu itu sambil dia terkutuk menyerahkan diri ke tentara Romawi untuk dieksekusi. Susah amat sih jawabnya. Tuhan kok diserahkan? Kamu itu orang berdosa. Tuhan Dosa kok nggak tahu diri, menyerah? maunya bela-bela agama. Kok bisa ada Tuhan menyerah? Apaan sih najis? Tuhan kok menyerah? Najis tahu. Tuhan menyerah. Turun, udah keluar bahasa kasihnya. Turunkan, kalau udah keluar bahasa kasihnya. Bahasa kasih keluar. Makanya jangan bicara menyerahkan diri. Gua tanya balik, Tuhanmu menyerahkan diri kepada siapa? Jawabannya apa? Nangis, nggak bisa jawab. Kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan menyerahkan diri itu di depan mata orang-orang yang ada di Biblemu itu. Tuhanmu itu ditangkap karena penyelewengan atas pengkhianatan Yudas, ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian dibawa, diperlakukan tidak baik, dilucuti pakaiannya, disalib. Tentara Romawi lah berkuasa untuk membunuh Tuhanmu, untuk menebus dosamu. Ya, kalau datanya yang di Bible itu, dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Nggak ngerti Bible, diskusi sama gua, ketabok, ngomong terus. Lanjut lagi, udah sore ini anak-anak, kakek mau istirahat dulu, kecapean dari tadi.